izin kami ambil alih untuk kegiatan ini, nggih. Ya, baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Suratno SPD MPD. Yang kami hormati pula Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Dr. Haji Alfian SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Kabid Dinas Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Ibu Dalina Kamalin SPD MPD, serta Bapak Ibu fasilitator Sobat Angkatan 2 yang sangat kami banggakan, dan tak lupa Bapak Ibu wali murid yang sudah turut hadir menyimak kegiatan kita kali ini. Selamat pagi semuanya, semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar mulai awal hingga akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat acara pada pagi hari ini, akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian laporan Ibu Kabid Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dilanjutkan dengan sambutan dan juga sekaligus untuk membuka acara Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Dilanjutkan doa, dan yang terakhir nanti akan ada closing statement dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sekaligus pembinaan bagi kita semua. Yang terakhir nanti ada kegiatan penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah agar acara ini bisa berjalan dengan lancar mulai awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Didi kami persilahkan. Terima kasih disampaikan, semoga dengan iringan lagu Indonesia Raya tadi bisa menambah semangat nasionalisme bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Untuk selanjutnya yakni laporan Ibu Kabid Pendidikan Masyarakat, Ibu Dalina Kamalin SPD MPD, kami persilakan. Terima kasih Mbak Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Alfian. Kemudian yang saya banggakan, Mas Tunggul Harwanto sudah hadir di room ini.
di sela-sela kesibukannya, beliau masih berkenan untuk memberikan wawasan kepada kita semuanya yang kali ini akan hadir terkait dengan program literasi yang berkelanjutan dan berdampak. Tentu saja nanti mungkin akan dilengkapi oleh Pak MC untuk mengenalkan siapa Mas Tunggul Harwanto. Yang saya tahu adalah Mas Tunggul ini adalah founder dan CEO Rumah Literasi Indonesia. Dan beliau sangat concern sekali terhadap dunia literasi. Jadi banyak sekali konten-konten, selaku konten kreator, Mas Tunggul membuat banyak konten terkait dengan literasi. Dan Mas Tunggul memiliki banyak sekali pengalaman bersama dengan beberapa eh, perusahaan-perusahaan besar, di mana sebagai penerima CSR perusahaan-perusahaan tersebut untuk bisa disalurkan dalam berbagai bentuk kegiatan kemasyarakatan. Dan saya sangat mengapresiasi Mas Tunggul dalam melaksanakan program-program literasinya, tidak terbatas hanya literasi baca tulis, tetapi akan bersama-sama akan kita saksikan bagaimana Mas Tunggul nanti bisa memberikan banyak sekali pengetahuan dan wawasan, utamanya pada kekuatan pangan yang nanti bisa diterima oleh Ibu Bapak peserta sobat. Tak lupa saya juga mengucapkan salam yang setinggi-tingginya pada para peserta sobat, ayah bunda, yang sudah bersedia mengikuti kegiatan ini ya, serta para fasilitator yang sampai saat ini masih penuh semangat untuk bisa memberikan influence pada para wali murid ya. Ini adalah bekal yang luar biasa untuk mereka. Dan kegiatan ini tentu saja akan kami dukung sepenuhnya. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan untuk itu, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat ilahi Robi, karena Allah sudah mengizinkan kita, meridhoi kita untuk This meeting is menyelenggarakan being recorded. ini. Mudah-mudahan acara ini bisa terselenggara sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan yang tak kalah penting adalah acara ini bisa betul-betul berdampak untuk anak didik kita. Ibu Bapak, wali murid, peserta sobat yang kami banggakan, hari ini mungkin akan sedikit berbeda dari hari kemarin. Kalau kemarin kita masih berkutat terkait dengan bagaimana mengenal tipe-tipe anak, karakteristik anak, kemudian bagaimana menangani di beberapa fase yang mungkin menjadi kendala kita sebagai sebagai orang tua. Maka kali ini akan kami sempurnakan pemahaman dan pengetahuan Ibu Bapak terkait dengan literasi. Saya ingin Ibu Bapak, wali murid semuanya, ayah bunda memanfaatkan waktu ini untuk bertanya lebih banyak lagi terkait bagaimana Ibu Bapak, ayah bunda bisa mendampingi putra-putrinya selama duduk di jenjang PAUD, SD maupun SMP. Besar harapan kami, ini bukanlah hal yang terakhir ya, karena bagaimanapun juga hampir semua pengetahuan itu memiliki perkembangan. Sehingga mari Ibu Bapak membuka diri, mari kita bersama-sama kosongkan gelas-gelas kita supaya kita nanti bisa menyerap lebih banyak. Sekali lagi, saya berharap Ibu Bapak, Ayah Bunda bisa mengikuti kegiatan ini. Oh ya, satu lagi, saya sangat mengapresiasi para fasilitator yang sudah bersedia untuk melaksanakan kegiatan ini di ruang-ruang terbuka ya. Jadi ini saya lihat di antaranya yang melaksanakan kegiatan secara outdoor ya. Terlihat ada beberapa sekolah ya. Jadi manfaatkan ruang ini tidak harus di ruang kelas begitu ya, boleh di mana saja gitu ya, yang bisa membuat nyaman ya. Ini ada PKBM Bina Anak Kreatif, kemudian tadi juga saya lihat, oh ya ini sayang sekali namanya masih belum diganti, tertulis iPhone di situ ya. Jadi nanti mungkin Mbak Umi diseragamkan dulu untuk nama-namanya ya Mbak Umi, supaya mudah untuk berkomunikasi ya. Ini saya lihat ada yang outdoor ya. Terima kasih sekali lagi. Baik, nanti di akhir acara Pak Sekdin akan memberikan closing pada kita semua, sekaligus untuk memberikan tindak lanjut maupun mungkin beberapa pengarahan terkait
tindak lanjut bagaimana setelah ibu bapak, ayah bunda mengikuti kegiatan ini ya. Jadi mohon untuk bisa mengikuti sampai dengan akhir. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk para kepala sekolah ya. Para sekolah ini ada SDN 2 Kaligondo, 4 Kedung Rejo, Tambak Rejo 1, SMPN 1 Gelagah. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada para kepala sekolah ya yang sudah mendukung, memberikan fasilitas, memberikan banyak sekali support kepada para fasilitator dan wali murid untuk bisa mengikuti program Sobat ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita dan mohon maaf jika di sana-sini kami masih memiliki banyak kekurangan. Mudah-mudahan nanti di sesi akhir kita bisa menyempurnakan kegiatan ini untuk maslahatan pendidikan, terutama untuk putra-putri ayah bunda sekalian. Begitu kiranya yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, mudah-mudahan semuanya dilaksanakan dengan rasa yang bahagia ya. Terima kasih juga untuk Mas Tunggul ya waktunya sudah bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama. Sepertinya Mas Tunggul ada di ruang maaf di tempat yang sinyalnya kurang bagus ya. Jadi nanti dibantu ya Mbak Umi untuk ininya ya share screen-nya ya. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Selamat menikmati kegiatan hari ini. Selamat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibunda Kabid Pendidikan Masyarakat, Ibu Lina Kamalin atas pengarahannya dan pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman peserta Sobat bisa termotivasi dan semangat mengikuti kegiatan Sobat hingga akhir nanti. Baik Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan oleh Ibunda Lina Kamalin tadi bahwasanya nanti kegiatan kita akan dihadiri oleh Bapak Sekretaris Dinas, namun beliaunya tidak bisa hadir di pembukaan ini, namun beliaunya nanti akan hadir di kegiatan penutup kita seperti itu. Mudah-mudahan nanti panjenengan semua bisa mengikuti kegiatan sampai akhir agar bisa mendapatkan pencerahan pembinaan dari beliau secara langsung seperti itu. Untuk acara selanjutnya, marilah kita berdoa bersama-sama agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita tentunya sebagai orang tua dan juga pendidik dan tentunya bisa bermanfaat bagi anak-anak kita. Kepada Bapak Didik Prayoga, kami persilakan. Terima kasih Bu Umi. Tes suara, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah, sampun Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, izin Bapak Sekti. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa dengan khusyuk seraya kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Semoga acara pagi hari ini berjalan lancar dan mendapatkan manfaat. Untuk yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu bagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangkaian acara pendidikan sekolah orang tua hebat yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Kami mohon kiranya acara ini dalam ridho-Mu, ya Allah yang Maha mengetahui. Ilmu-Mu betapa luas dan tak sebatas. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dapat menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Limpahkanlah kepada kami yang hadir di majelis ini kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara pada pagi hari ini. Ya Rabb yang Maha Pengasih dan pilih kasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat perjuangan kami dalam mencapai keberhasilan dan tujuan sekolah orang tua hebat ini. Apapun pengetahuan dan segarkan pengetahuan kami agar dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Rabb, Sang Maha Penguasa Ar-Rash, hanya kepadamu lah kami berbakti dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan cinta hamba-Mu. Engkau Maha Mendengar lagi Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan
ayah bunda kami, kesalahan para pemimpin dan pendahulu kami, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Ingrid, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dwi Prayoga yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu peserta sobat dan juga fasilitator hebat Sobat Angkatan 2 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kepada Ibunda Kabid Pendidikan Masyarakat, Ibu Lina Kamalin, jika ada kegiatan lain kami persilakan untuk bisa meninggalkan. Namun kalau Ibunda bisa membersamai kami juga sangat berbahagia, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang dapat acara seremonial kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita masuk pada sesi materi. Kami sapa dulu untuk narasumber kita yang hebat ya Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bapak Tunggul. Selamat pagi Bapak Tunggul. Oke, sambil menunggu narasumber, Bapak Ibu semuanya peserta, baik fasilitator ataupun peserta sobat, kami mohon untuk penamaan di virtual Zoom meeting kita, silakan diberi nama lembaga atau satuan PAUD, satuan masing-masing, entah itu dari satuan PAUD, SD atau SMP, bahkan SMA, silakan diberi nama sekolah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan nama pribadi seperti itu, di sini karena masih banyak yang masih Samsung seperti itu, sekali lagi kami beri waktu sambil menunggu Bapak narasumber yang bisa hadir bersama kita. Silakan untuk penamaan diberi nama lembaga masing-masing terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama masing-masing begitu, Nama satuan PAUD misalkan TK Khotijah 61 underscore Siti Umi Fadilah seperti itu, Oke, Pak di Umi, sini, Bunda. ya, Mas Taufik masih di sini nggak? Ya, Mas Tunggul butuh di unmute ya. Oh, seperti itu. Sebentar, Ya, Bunda. Taufik masih stay, Mas Taufik, ya. Untuk Bisa hostnya di-unmute. sudah diberikan kepada saya, Bunda. Oh, Sebentar. hostnya sudah diberikan. Oke, Oke, silakan. sebentar, Cari namanya Mas Tunggul bisa di Mas Tunggul. Gimana Mas Tunggul, sehat? Jempol ya. Iya, tunggu sebentar Mas Tunggul. Oke. Sampun bisa diterima? Oke. Selamat pagi, Bapak Tunggul. Pagi, Bu Umi. Pagi, Bu Lina. Alhamdulillah. Pagi. Oke. Sehat, Alhamdulillah sehat, Ibu Umi. Oke, terima kasih banyak Bapak Tunggul. Ini saya panggilnya Mas atau Bapak ini, karena masih muda sekali. Bebas aja. Oke, mohon izin untuk Mas Tunggul, kami share screen dulu Bapak Ibu semuanya untuk CV dari Mas Tunggul, Kita perkenalan terlebih dahulu. Sudah muncul untuk CV dari Mas Tunggul? Sudah Mbak, kelihatan sudah. Baik, terima kasih Bunda Kabid. Bapak Ibu fasilitator yang hebat dan juga peserta sobat yang sangat kami banggakan. Mohon izin kami bacakan daftar riwayat hidup dari narasumber kita pada pagi hari ini yang luar biasa, yang memiliki banyak prestasi seperti itu, dan ternyata masih sangat muda sekali ini, Oke, data pribadi dari Mas Tunggul, yang pertama Mas Tunggul adalah nama NS Tunggul Harwanto Eskep Mkes. Oke. Kemudian alamat ada di Dusun Gumuk Remuk, RT 1 RW 2 Desa Ketapang, Banyuwangi. Jenis kelamin laki-laki,
Beliau kelahiran 5 Januari 1987. Wow, ini masih 38 tahun, nggih. Status marital yaitu menikah. Oke, sudah menikah. Kemudian nomor telepon bisa dicatat nanti apabila Bapak Ibu semuanya ingin sharing-sharing seperti itu, insya Allah nanti boleh dari Mas Tunggul, nggih. 081 938 108 181. Nah, untuk daftar riwayat pendidikan, beliau lulusan dari SD Negeri 1 Melaya pada tahun 1996 sampai 2001, kemudian melanjutkan pendidikan di jenjang SMP Negeri 1 Melaya tahun 2001 sampai 2003, melanjutkan lagi di SMA Negeri 1 Melaya. Mohon maaf nih Bunda, agak batuk. Pada tahun 2003 sampai 2005. Kemudian melanjutkan di D3 Keperawatan Stikes Banyuwangi, alhamdulillah, pada tahun 2005 sampai 2008. Kemudian melanjutkan lagi S1 Keperawatan Stikes Banyuwangi pada tahun 2009 sampai 2011. Kemudian melanjutkan S2 Kedokteran Keluarga di Kemudian melanjutkan S2 Kedokteran Keluarga di UNS Surakarta pada tahun 2012 sampai 2014. Pengalaman kerja, yang pertama beliau pada tahun 2014 sampai dengan sekarang sebagai founder Rumah Literasi Indonesia. Kemudian pada tahun 2015 sampai dengan sekarang beliau bekerja sebagai Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat Sipil. Dan beliau bergabung juga pada tahun 2017 sampai sekarang di konten kreator Imaji Studio. Kemudian menjadi trainer sekolah pengasuhan berbasis komunitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, menjadi Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Wow, luar biasa sekali ini. Pada tahun 2020 sampai 2025. Yang terakhir beliau sebagai bergabung di apa ini bacanya? USAID Economy Empowerment of Person with Disabilitas pada tahun 2021. Penghargaan yang pernah diraih, juara 1 nasional Gramedia Reading Community Competition pada tahun 2018, kemudian juara 1 nasional Anugerah Jurnalisme Warga atau AJW pada tahun 2019, juara 1 provinsi Video Kreatif Potensi Desa pada tahun 2019, juara 1 provinsi Desa Literasi Inklusi 1 Indonesia Award pada tahun 2020, kemudian juara 1 nasional film dokumenter pendidikan kesetaraan pada tahun 2022. Alhamdulillah, beliau banyak sekali prestasi nasional dan beliau mendapatkan juara 1, nggih Ayah Bunda, sehingga jenengan tidak salah nih pada hari ini jenengan bergabung dalam kegiatan kelas sobat secara virtual yang dipandu langsung oleh Mas Tunggul. Semoga nanti panjenengan bisa menerima banyak informasi, banyak ilmu dari beliau sehingga bisa panjenengan terapkan ke anak-anak kita semuanya seperti itu. Kemudian keahlian beliau ada Adobe Premiere, kemudian Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint dan poster My Wall. Wah, keren sekali ini semuanya, nggih. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, karena kita sudah berkenalan dengan Mas Tunggul, untuk selanjutnya kita bisa langsung menyimak materi dari narasumber hebat kita, pengalaman-pengalaman beliau, berbagi pengalaman bersama dengan beliau. Kita ambil nanti pengalaman beliau yang kita rasa bisa kita terapkan di anak-anak kita. Seperti itu, nggih Bapak Ibu semuanya. Baik, kepada Mas Tunggul kami persilahkan. Baik. Oke, apakah suara saya sudah bisa didengar? Sampun Mas, alhamdulillah jelas. Terima kasih Bu Umi. Sebelum saya mulai, saya mungkin perlu konfirmasi dulu berapa menit durasi nanti saya akan memaparkan materi ini. Oke, nanti kegiatan kita akan ditutup pada pukul 10 Mas, jadi mungkin kita di
9.30 begitu Mas, kita paparan materi, nanti akan ada sesi tanya jawab seperti itu, dan nanti akan ada closing statement dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan. Seperti itu nggih? Jadi Baik, insya Allah kurang lebih ya. 1 jam begitu Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, dan yang saya hormati juga Ibu Lina Kamalin selaku Kabid Dikmas yang sangat luar biasa sekali semangatnya, spiritnya, sehingga muncul banyak sekali inovasi kegiatan pembelajaran termasuk salah satunya Sobat ini. Dan saya merasa terhormat karena siang hari ini atau pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi cerita tentang pengalaman mengelola komunitas, terutama dalam bagaimana membuat kegiatan literasi yang berdampak dan berkelanjutan. Kemudian teman-teman moderator dan fasilitator juga saya ingin menyapa pada seluruh teman fasilitator yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan secuil pengalaman ini nanti bisa menjadi pematik saja gitu ya. Mungkin nggak semua orang bisa terinspirasi, tapi minimal mematik semangat untuk melakukan sesuatu di kampungnya, di sekolahnya, di komunitasnya, sehingga bersama orang tua kita akan memastikan bagaimana membangun ekosistem pendidikan yang sehat, ramah, kemudian dan aman. Baik, langsung aja next. Boleh bantu? Ya, next aja lagi. Next aja. Baik, saya memulainya dari sini. Sebuah data sebenarnya. Di atas lagi, di satunya. Sorry, terlalu lewat. Ke atas lagi, ya. Nah, lagi ke atas. Nah, ini ya, cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin, ini data yang saya coba cuplik ya, di tahun 2017. Memang sudah sangat berubah ya, tetapi saya memulainya karena gerakan itu dimulai sejak tahun 2014 di Lemari Literasi Indonesia. Maka saya kemarin mencoba untuk mengevaluasi pada tahun 2017, karena gerakan kami sejak 2014 itu ada banyak sekali perubahan asesmen ya yang dilakukan oleh pemerintah maupun teman-teman dari sipil begitu. Nah, saya ambil dari data Kementerian Pendidikan pada saat itu. Kenapa Rumah Literasi Indonesia selama ini bergerak untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat? Karena kami melihat yang pertama datanya adalah banyak sekali anak-anak di sekolah-sekolah gitu ya yang punya masalah soal membaca ya. Ini kita lihat kalau bicara soal kualitas membaca anak-anak itu sangat bermasalah. Jadi ini yang menjadi satu hal yang penting untuk menjadi dasar kita untuk melakukan kegiatan. Jadi 30,76% anak-anak kita ini punya persoalan dengan membaca. Yang lebih parah, 71,35% anak-anak itu punya keterampilan yang minim gitu terkait dengan numerasi gitu ya. Yang biasanya anak-anak itu harus dimunculkan kemampuan logikanya lewat pembelajaran hitung menghitung gitu ya, ada sains, matematik dan sebagainya, itu masih sangat kurang. Sehingga tidak salah ketika akhirnya data menunjukkan bahwasanya bangsa kita itu agak lambat ya melahirkan banyak orang-orang hebat gitu ya, termasuk ilmuwan, researcher gitu ya, teman-teman peneliti dan sebagainya, agak telat gitu ya, karena memang mereka ini generasi kita punya kemampuan yang 30,76% itu punya persoalan soal membaca, termasuk juga numerasi. Sehingga ini mempengaruhi bagaimana pola pikir bangsa kita ini untuk menghasilkan ilmu pengetahuan baru dan mengakibatkan ya sains kita ketinggalan begitu ya. Next boleh. Yang selanjutnya kita lihat kalau data selanjutnya kita akan saksikan ini. Sementara Bapak Ibu sekalian, hari ini kita lihat kemajuan teknologi itu sangat pesat sekali. Bayangkan kalau kita hitung jumlah manusia itu ada sebelah kiri, ini bentuknya bulat dan yang merah itu. Jumlah manusia itu 272 juta. Sementara yang hijau, bulatan hijau ini adalah handphone yang beredar di masyarakat. Artinya jumlah handphone itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Ini artinya ini tentu menjadi salah satu tantangan ya. Bisa saja ini bisa menjadi hal yang positif, bahkan bisa juga menjadi hal yang negatif. Kenapa? Karena saat ini sebagian orang itu sudah terikat dengan yang namanya internet. Dan orang bisa mengakses berjam-jam gitu ya untuk menggunakan internet mencari informasi dan sebagainya. Nah, akan sangat berdampak ketika misalkan kondisi kemajuan teknologi ini tidak dibarengi dengan keterampilan literasi digitalnya. Jadi
nggak ngerti dia membedakan hoax, mana berita baik dan buruk, begitu ya. Kemudian mereka juga nggak ngerti bagaimana caranya berselancar dengan aman. Kemudian kita juga banyak tahu di banyak media sosial maupun pemberitaan ada kasus kekerasan secara virtual terjadi, begitu ya. Termasuk juga bagaimana membuat data diri itu aman, begitu, supaya data-data privasi itu tidak disebarluaskan. Nah, ini menjadi tantangan karena memang generasi kita hari ini, terutama anak-anak kita yang hari ini sekolah di SD maupun PAUD, itu generasi alfa yang ketika dia lahir procot begitu, dia sudah ketemu sinyal begitu. Jadi sudah ketemu situasi internet yang sangat mendukung sekali gitu ya. Bayangkan sekarang saya pasti melihat dan banyak ibu-ibu di rumah-rumah yang punya persoalan tentang bagaimana gadget ini menjadi salah satu tantangan dalam pengasuhan di dalam keluarga. Nah, ini menjadi masalah global ya di mana-mana dan tentu mudah-mudahan lewat diskusi ini kita bisa menemukan solusinya ya. Next, boleh? Selanjutnya, nah masalah utama kenapa kita itu agak lambat adalah terjadinya miskonsepsi atau salah kaprah tentang literasi. Apa salah kaprah memahami literasi yang pertama? Ini ya. Literasi hanya kemampuan membaca bukan kemampuan menulis. Nah, sebagian besar kita meyakini bahwasanya kalau ingin literasinya itu baik, maka salah satu ukurannya adalah kemampuan menulis. Bapak Ibu sekalian, cara kita menulis pun sekarang itu sangat beragam gitu ya. Ada yang secara kontekstual kalau kita bicara soal menulis ya udah nulis di atas kertas gitu atau ngetik begitu ya. Tetapi sebenarnya kita juga harus punya kemampuan untuk melihat bagaimana cara anak-anak untuk mengulang informasi dengan cara menulis. Caranya itu macam-macam. Ada yang sekarang juga menggunakan video gitu ya. Ada juga yang sekarang menggunakan macam-macam media, melukis dan sebagainya. Ada yang mungkin dia menggunakan dengan seni-seni pertunjukan dan sebagainya. Nah, itu juga bagian dari menulis. Tetapi itu menulis yang memang sudah levelnya di atas keterampilan yang harfiah tadi. Jadi menulis di atas kertas atau mengetik begitu ya. Ketika dia bisa mengkonversi tulisan itu menjadi sesuatu yang berdampak, nah itu harapannya literasi itu berarti dia sudah naik level. Sementara kita masih ada salah kaprah nih karena menganggapnya ya udah literasi itu hanya kemampuan membaca bukan kemampuan menulis sehingga orang tuh sibuk ngurusin buku melulu begitu. Berhenti di level buku. Ya nggak salah, tetapi kalau berhenti di level buku kemudian hanya berbicara tekstual saja, maka literasi kita tidak akan beranjak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat. Miskonsepsi yang kedua. Kita saksikan. Yang kedua adalah belajar untuk membaca namun tidak membaca untuk belajar. Bapak Ibu sekalian, banyak dari sekolah-sekolah atau komunitas atau apapun lembaga-lembaga pendidikan yang membuat layanan pendidikan atau model pembelajaran yang saat ini masih hanya mengandalkan anak-anak hanya belajar untuk membaca. Jadi ngajarin abjad itu literasi kita masih ada di level itu ya, ngajarin membaca a i u e o dan sebagainya. Tidak salah, tetapi kalau berhenti di sana mereka tidak akan berkembang pikirannya. Ya, kemampuan nalarnya tidak akan berkembang. Kenapa? Ada satu hal yang beda yang dinamakan membaca untuk belajar. Artinya kalau membaca untuk belajar, membaca itu adalah sebuah kebutuhan sehingga tujuannya adalah memang untuk belajar begitu. Nah, ini menjadi salah satu miskonsepsi yang kedua yang sering juga kita temukan. Ya, next boleh. Yang ketiga kita lihat. Aktif membaca namun tidak membaca aktif. Ini juga satu hal yang beda. Sempat di sekitar tahun 2017, pada saat itu Menteri Pendidikan juga menggencarkan tentang program gerakan literasi sekolah, baik di komunitas maupun baik di masyarakat gitu, komunitas atau di sekolah atau lembaga-lembaga yang menyediakan layanan pendidikan. Hanya saja seringkali ini kita terjebak. Dianggapnya kalau sudah aktif membaca itu berarti quantity, ya, kuantitas. Jadi jumlahnya berapa kali dia ke perpustakaan, berapa buku yang dia baca. Sementara bukan itu sebenarnya tujuan untuk mengembangkan. Apa tujuannya? Yaitu bagaimana siswa mengerti tentang membaca aktif. Gimana caranya membaca aktif? Nah, mereka harus diajak berdiskusi itu. Seringkali kan 15 menit sebelum mata pelajaran dimulai di sekolah-sekolah itu, adik-adik itu, anak-anak itu tidak diajak berdiskusi. Jadi dibiarkan begitu saja. Pokoknya baca aja begitu.
Bagus untuk mengasah habit ya, mengasah kebiasaan. Tetapi tidak bagus karena dia bisa saja menyebabkan kebosanan. Karena dia nggak ngerti apa yang dia baca dan tidak diajak untuk sharing. Nah ini juga menjadi miskonsepsi ya. Yang keempat selanjutnya. Yang keempat ya, lupa menghubungkan kemampuan menulis dengan kemampuan membaca. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin anaknya itu diukur kemampuan literasinya itu bagus, coba ajak anak-anak itu berdiskusi. Apakah kemampuan komunikasinya itu baik? Apakah narasi atau kosakata di dalam pikirannya itu bertambah? Bahkan dia bisa mengulang dengan caranya dia gitu ya. Entah dia dengan mengucapkan komunikasi, entah dia melakukan itu dengan apa namanya? Membuat video konten kreator gitu, konten di media sosial, ataupun dengan cara-cara yang lain, dengan seni pertunjukan yang lainnya. Ukurlah itu supaya kemampuan membaca anak-anak itu bisa terus naik level. Tapi kalau hanya diukur ya udah pokoknya dia bisa membaca, nah itu kadang-kadang kita terjebak ya, lupa sama tujuannya bahwasanya kalau ingin literasinya baik maka dia harus diukur. Apa ukurannya? Kemampuan menulis. Menulis dengan cara yang macam-macam yang tadi saya bilang ya. Ini juga menjadi salah kaprah. Next, yang kelima. Yang kelima, kemampuan literasi adalah bawaan lahir, bukan sesuatu yang dapat dikembangkan. Banyak orang tua hari ini merasa percaya diri karena dia menganggapnya kalau keluarganya itu pintar, lahir sudah punya karir yang bagus, itu otomatis anaknya itu literasinya bagus. Padahal belum tentu Bapak Ibu sekalian. Kami banyak menemukan orang-orang secara ekonomi sangat berlebihan gitu ya, sudah cukup, kemudian juga lebih. Oh, dia juga datang dari keluarga yang berpendidikan, tetapi dia lupa bahwasanya untuk mengasah keterampilan anak-anak itu harus dimulai sejak merencanakan kehamilan. Ya itu harus dimulai. Orang tuanya tuh harus berpikir, oh ya planningnya kalau ingin punya anak nanti seperti apa supaya ekosistem belajar di keluarganya itu menarik, ya. Termasuk di dalam kandungan. Ketika di dalam kandungan ya banyak sudah riset membuktikan ketika anak masih di dalam kandungan itu diceritain, didengarkan musik klasik, didengarkan murotal Quran dan sebagainya, itu akan merangsang semua ya sel-sel di dalam tubuh bayi tersebut atau janin tersebut itu akan juga mengikuti frekuensi yang diharapkan oleh orang tuanya. Sehingga untuk mengasah keterampilan literasi itu sepanjang hayat. Jadi tidak otomatis kalau orang tuanya pintar, anaknya juga ikut pintar. Jadi ini juga miskonsepsi yang banyak terjadi di masyarakat. Next, yang keenam, yang terakhir. Nah, ini yang paling banyak ditemukan, terutama kami komunitas yang ada di ini ya, civil society atau komunitas yang selama ini bergerak di dunia literasi. Banyak sekolah-sekolah itu terjebak bahwasanya buku adalah satu-satunya sumber belajar. Ini salah kaprah dan itu masih terjadi saat ini. Banyak komunitas, banyak sekolah, banyak perpustakaan yang menganggapnya kalau nggak punya buku banyak, nggak punya buku banyak itu perpustakaannya nggak bisa jalan. Padahal ini salah kaprah ya. Buku boleh jumlahnya tidak bervariatif, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemampuan guru, fasilitator atau orang tua itu membuat sumber belajar sendiri. Ya, nanti saya akan bedah sedikit bagaimana caranya membuat sumber belajar sendiri supaya anak itu bisa punya semacam jadwal atau schedule belajar di dalam rumah gitu ya. Nanti kita akan bahas itu juga. Next, lanjut. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan salah satu data. Kami sejak 2018 sampai 2019 keliling ke sekolah-sekolah untuk melakukan survei. Dan yang paling banyak Bapak Ibu sekalian, dari satu pertanyaan ini, saya punya dua pertanyaan tapi saya presentasikan yang pertama dulu. Bagaimana perasaan siswa saat belajar di sekolah? Tuh, banyakkan mana tuh Bapak Ibu sekalian? Bisa dilihat. Banyakkan stresnya ya, berapa tuh jumlahnya? 85% anak-anak yang saya survei itu merasakan stres di sekolah. Yang senang itu cuma 8% dan yang nggak bisa mengungkapkan itu cuma 4%. Memang ini bukan menjadi salah satu data yang bisa kita jadikan data yang secara umum ya kita generalisir begitu semua sekolah, tidak. Tetapi sebagian besar banyak sekolah yang saya temuin anak-anaknya itu belajarnya stres di dalam sekolah. Kira-kira tahu nggak penyebabnya apa? Nah, kalau ibu-ibu punya pengalaman boleh ketik di kolom komentar. Kira-kira kenapa anak-anak di sekolah itu mengalami stres? Boleh coba komentar, nanti bisa kita berbagi pengalaman ya.
Tapi sebagian besar yang saya tahu, anak-anak tuh banyak yang stres, paling besar jawabannya adalah tugasnya terlalu banyak di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mereka belum banyak menemukan teman belajar, terutama guru yang asik untuk diajak sharing. Ya, itu paling banyak yang kedua. Yang pertama banyak tugas Kak, jadi terlalu banyak PR-nya dan sebagainya. Kemudian juga gurunya juga nggak asik mengajarnya, hanya guru-guru tertentu saja yang seru begitu ya. Kemudian yang terakhir juga eh, mereka tidak punya kesempatan untuk mengembangkan bakat minatnya. Ya, coba next di data yang selanjutnya. Nih, kami ada data juga dari 100 siswa yang kita survei dari sekolah SMA sederajat ya, SMK, SMA, MA, kita survei 100 orang. 100 orang itu 92% itu nggak ngerti bakatnya apa Bapak Ibu sekalian. Bayangkan betapa sangat menyedihkannya kalau di usia SMA itu bakatnya belum kegali. Itu sebabnya ini menjadi salah satu tantangan kita, bagaimana caranya nanti orang tua itu harus mulai sejak awal, sejak dini itu melihat apa sih kecerdasan multiple intelligence-nya anak-anak ini. Kan ada 8 tuh. Entah dia suka matematika, entah dia suka kinestetik atau gerak, dia suka musik, kemudian dia suka menghitung, kemudian juga dia suka alam, dia suka mengenali diri sendiri, atau dia suka gampang adaptif dengan lingkungan sekitarnya atau teman baru dan sebagainya. Itu harus dipelajari sejak awal supaya kita mudah untuk memfasilitasi atau menumbuhkan bakatnya. Nah, ini menjadi tantangan. Next. Selanjutnya, kita lihat. Dari data inilah kita membuat, oh ternyata faktor-faktor yang membuat itu semua terjadi itu apa sebenarnya. Coba next lagi. Apa yang mereka membuat semua itu terjadi? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, orang tua selama ini mengasuh itu sendiri. Sekolah, orang tua, pemerintah itu kadang berjalan sendiri-sendiri. Mereka tidak sulit untuk diajak berkolaborasi, gitu ya. Rumah Literasi Indonesia ya bergerak sendiri, pemerintahnya juga punya program sendiri, orang tuanya juga mengasuhnya dengan cara sendiri. Nah, saya senang ada sobat yang bisa mempertemukan banyak pihak. Ini sobatnya harus diapresiasi. Kenapa? Karena ini juga mempertemukan banyak pihak. Private sector, perusahaan-perusahaan mungkin nanti bisa diajak terlibat gitu ya, mendesain kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk ekosistem ramah terhadap anak dan perempuan misalkan. Kemudian juga pemerintah otomatis akan terlibat, terutama sekolah-sekolah gitu ya. Madrasah, pondok pesantren juga terlibat gitu ya. Kemudian civil society seperti kami, Rumah Literasi Indonesia yang selama ini bekerja bersama masyarakat, akhirnya juga bisa berbagi di sini. Nah, kerja kolaborasi inilah yang kita pentingkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa pemerintah sekarang terus menggencarkan banyak inovasi itu supaya kita bersama-sama punya tanggung jawab terhadap mengasuh anak. Itu yang pertama. Yang kedua, sulit untuk beradaptasi. Seringkali kita sebagai orang tua itu sulit mau beradaptasi. Kenapa? Karena kemajuan teknologi itu begitu pesat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hampir setiap generasi itu punya cara untuk mengasuh. Jadi nggak bisa lagi tuh Bapak Ibu sekalian yang sekarang mungkin lagi ikut dan usianya itu pada generasi baby boomer, lahir di tahun 70-an. Itu mendidiknya beda dengan mendidik sekarang. Ya harus beradaptasi. Jadi tidak bisa lagi pakai cara-cara lama untuk mendidik anak hari ini. Itu harus berubah. Itu harus menemukan cara. Yang ketiga, kemampuan upgrade rendah. Jadi jarang orang tua itu mau belajar gitu ya. Makanya kenapa sobat ini lahir supaya semangat untuk belajar sebagai orang tua itu tumbuh begitu ya. Supaya kita terus mengupgrade diri. Oh ternyata ngajarin anak supaya nggak kecanduan gadget tuh ada loh caranya. Ternyata memenuhi makanan gizi yang makanan sehat yang ada di keluarga itu ada caranya loh. Oh, ternyata berhubungan loh kemampuan literasi anak-anak dengan kemajuan teknologi hari ini dan banyak lagi cara-cara mengasuh dan kita harus belajar mengupgrade gitu ya. Saya pun banyak belajar dari teman-teman sobat juga bagaimana ilmu-ilmu yang baru itu harus disebarluaskan. Yang keempat, tidak punya harapan. Nah, seringkali banyak orang tua yang putus asa. Menganggapnya, aduh siapa ya temennya ya? Kira-kira kalau punya masalah harus curhat kemana ya? Nah, sobat ini adalah menjadi satu ruang
yang bisa digunakan untuk saling berbagi praktik baik. Mengasuh itu tidak ada yang sempurna Bapak Ibu sekalian. Tetapi pastikan kita untuk belajar terus-menerus supaya kita bisa mengembangkan model komunikasi di dalam keluarga yang baik. Ya, tidak ada yang sempurna sebagai orang tua, tetapi kita harus terus belajar ya. Nih, yang terakhir tidak ada fundraising. Artinya kalau mau bergerak melakukan suatu kegiatan itu harus nunggu duit dulu. Padahal enggak semua kegiatan-kegiatan tuh harus butuh duit. Kita punya semangat gotong royong kok. Ya, seperti yang saya kerjakan hari ini nih. Bapak Ibu sekalian, saya sekarang kebetulan berada di Perkebunan Malangsari, di Kalibaru. Daerahnya pelosok. Jadi dari jalan raya itu sekitar 20 km dengan jalan yang sulit sekali. Saya ada di tengah-tengah itu. Kebetulan di sini masih ada sinyal wifi dari sekolah. Saya mendedikasikan diri sama puluhan relawan Indonesia di sini untuk membantu supaya sekolah di SD 4 Kebun Rejo ini juga punya spirit yang sama, punya hak yang sama untuk mendapatkan buku-buku yang berkualitas. Jadi selama 3 hari 3 malam kita nginep di sini untuk menyapa adik-adik dan warga, bikin sekolah parenting di sini, bikin kegiatan menumbuhkan cita-cita sama anak-anak, termasuk membedah perpustakaan. Itu kami tidak punya budget, tapi justru kami datang untuk mengajak anak-anak muda di Indonesia iuran bareng. Mereka yang mau, monggo datang ke sini selama 3 hari dan harus cuti. Nggak boleh semua ngikutnya kerjanya kegiatan sehari, tapi harus 3 hari full mereka di tempat pelosok. Dia nginepnya di beralaskan tikar di kelas-kelas. Dan selama 3 hari mereka harus berkegiatan bersama warga dan masyarakat di sini. Itu nggak ada yang danai kami, tetapi kami iuran bareng bersama orang-orang yang memang peduli. Nah, itu salah satu contoh bagaimana menginisiasi gerakan-gerakan yang harusnya bisa dilakukan oleh orang tua juga. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi mungkin ini adalah gambar di mana lokasi Rumah Literasi Indonesia pertama kali diinisiasi. Saya mau cerita dulu sedikit saja bahwa tempat ini adalah namanya Dusun Gunung Remuk. Dusun yang sangat tertinggal pada saat itu, tahun 2014-an. Di bawah sana terlihat Selat Bali dan di bawah sana ada banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional, baik ASDP, BUMN maupun swasta ya. Tetapi kondisi di pelabuhan, dekat pelabuhan ini, banyak sekali terjadi kekerasan anak. Pernikahan usia anak juga tinggi. Kasus perceraian apalagi. Anak-anak mudanya terpengaruh narkoba. Nah, inilah situasi yang awalnya membuat Rumah Literasi Indonesia berdiri dan mengembangkan kegiatan non-formal. Jadi saya terima kasih ada sekarang mungkin yang PKBM yang masih konsisten menjalankan kegiatannya di masyarakat. Maka PKBM pun tidak hanya mengejar urusan keaksaraan atau kesetaraan, tetapi harapannya PKBM itu lebih dari itu. Ya, biasanya PKBM tuh banyak saya lihat yang cuma ngejar paket saja ya, ngurusin kejar paket. Padahal ada banyak hal yang bisa dikembangkan supaya PKBM-nya itu berkembang dan memberikan dampak yang luas gitu ya. Next, boleh next. Nah ini salah satu tempat yang awalnya kita bergerak. Lalu kita buatlah salah satu gerakan atau organisasi namanya Rumah Literasi Indonesia yang home base-nya ada di Ketapang. Tapi jaringan kami itu ada di seluruh kecamatan yang ada di Banyuwangi. Jadi kami banyak punya relawan maupun taman baca atau rumah baca yang berjejaring dengan Rumah Literasi Indonesia. Maka setiap tahunnya kita membantu masyarakat untuk mengupgrade skillnya melalui komunitas taman baca ini. Ya, termasuk isu-isu yang memang harus kita kerjakan. Next, boleh. Nah, apa programnya? Awal-awal kita bergerak itu kami punya program kelas literasi digital. Kami ngajak anak-anak di kampung yang selama ini mungkin dia sudah mulai dekat dengan gadget. Kita ajarin bagaimana caranya menggunakan internet yang aman, bagaimana caranya supaya privasi itu tidak disebarluaskan dan dijaga dengan baik, bagaimana caranya supaya internet itu bisa menghasilkan sesuatu yang produktif dan lain sebagainya. Ini kelas yang awal-awal kita lakukan. Next, boleh. Yang kedua, sejak 2014 kami sudah memulai untuk mengajak anak-anak muda, terutama sinias lokal, untuk membuat rumah produksi. Dulu kami nggak punya kamera, Bu. Nggak bisa pegang kamera, nggak ngerti bagaimana caranya bikin video. Tetapi saya senang sekali belajar karena menurut saya literasi digital ini penting hari ini supaya apa-apa yang bisa kita kerjakan itu bisa juga mengajak orang lain begitu untuk terlibat. Boleh next? Akhirnya dengan apa yang kita lakukan,
sekarang kami sekarang sudah punya studio musik ya, studio musik yang lengkap dengan alat-alat musiknya di sana, alat recording, kemudian mereka bisa menggunakan alat tersebut untuk membuat konten-konten digital. Jadi konten di media sosial Rumah Literasi Indonesia itu sebagian besar diproduksi di ruangan ini gitu ya. Yang awalnya kita cuma pinjam kamera, pinjam laptopnya teman-teman relawan, tetapi karena kita konsisten akhirnya kita bisa bikin sendiri ya. Next. Yang selanjutnya, nah ini adalah program rutin. Kami datang ke pelosok-pelosok juga untuk bikin bioskop warga. Nonton sama orang tua di masyarakat itu tentang banyak hal ya, baik isu kekerasan, isu pangan, kemudian isu tentang perubahan iklim dan sebagainya. Jadi ada banyak konten-konten media sosial yang kita gunakan untuk mengajak masyarakat berdiskusi gitu ya. Memang bentuknya bukan kelas-kelas parenting yang formal, tetapi memang kita yaitu ngelesot di bawah ketika ada perkumpulan, ada majelis, ada pengajian, kita masuk ke sana untuk ngajak warga dan anak-anak belajar bareng. Ya, next. Yang selanjutnya, ini rutin kita lakukan setiap tahunnya 2 kali. Setiap 6 bulan kita mengundang anak-anak muda di Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi, di seluruh Indonesia juga bisa terlibat untuk mengisi kesempatan untuk capacity building ya. Jadi mereka mengupgrade diri untuk belajar menjadi relawan yang baik itu bagaimana gitu ya, menjadi orang yang tua yang hebat itu bagaimana, menjadi orang yang profesional dalam bekerja itu bagaimana. Nah, kita latih dalam kelas-kelas relawan dan tentunya ini adalah spirit yang saat ini kita jaga karena spirit kerelawanan ini mahal sekali. Tidak banyak orang yang mau menjadi relawan karena memang spiritnya harus muncul dari dalam dan inisiatifnya harus terus tumbuh gitu ya. Next. Kemudian, nah ini yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu sekalian. Saya ada di perkebunan Malangsari. Lokasinya cukup jauh sekali dan kami hari ini ada di program ini, Inspirasi Sekolah Literasi. Jadi hari ini kalau misalkan Bapak Ibu yang lokasinya juga ada di remote area atau 3T sekolahnya, boleh diskusi dengan kami karena setiap tahun itu kami melakukan bongkar perpustakaan itu 2 kali ya. Jadi bulan pendidikan sama hari pahlawan. Jadi November nanti saya juga akan memilih siapa sekolah yang akan kita kunjungin, yang memang dia perpustakaannya itu mati suri, yang gurunya harus dilatih, kemudian yang orang tuanya juga harus dipaparkan informasi gitu ya. Termasuk juga sekolahnya harus punya semangat untuk menumbuhkan gerakan literasi sekolah. Nah, kalau ada yang mau nanti bisa chat sama saya, tunjukin sekolahnya kayak apa. Kalau sesuai dengan kriteria kita akan kunjungi dan kita akan datangkan relawan dari seluruh Indonesia untuk nginep 3 hari 3 malam dan kita akan belajar bareng warga dan anak-anak di sana. Next, boleh. Nah, ini yang terakhir, mumpung masih ada waktu. Ini adalah inovasi yang tadi Bu Lina bilang bahwasanya kita di Rumah Literasi Indonesia itu punya pilot project untuk percontohan sumber belajar. Kita memanfaatkan lahan yang ukurannya sekitar 5.000 meter persegi, ya setengah hektar lah. Kemudian kita sulap menjadi integrated farming. Apa itu? Ini adalah satu program pertanian ya yang mengintegrasikan kegiatan subsektor. Di sana ada tanaman, ada ternak, ada ikan. Kebetulan di sana ikannya belum ada tapi ada lobster gitu ya. Kemudian meningkatkan efisiensi produktivitas sumber daya lahan. Supaya kita bisa mandiri, kita bisa sejahtera sebagai petani milenial, serta memperhatikan aspek keberlanjutan. Next, boleh. Apa saja isinya kita lihat. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Di Ketapang, nanti kalau ada yang mau main-main, boleh nanti kita minggu depan saya ada di Ketapang, bisa main berkunjung di sana. Ada apa saja sih di integrated farming itu? Pertama, ada bank sampahnya organik dan anorganik. Jadi kita punya bank sampah yang baru kita inisiasi 2 tahun ini. Jadi kita memanfaatkan kelompok ibu-ibu untuk mengelola sampah organik. Jadi kami pakai budidaya maggot ya. Yang kedua ada pelatihan recycle, kemudian ada teknologi gihidram, lobster, ada smart greenhouse sudah berbasis teknologi atau IT. Ada maggot yang tadi saya bilang, ada wisata literasi, nanti saya cerita sedikit sebelum penutupan. Kemudian juga pakai solar panel. Ya, next. Nah, ini dia petanya. Nanti kalau ke tempat kami, ini petanya adalah ladang jagung, ada tempat untuk bermain camping ground. Jadi anak-anak biasanya setiap hari liburan semester dia bikin kemah, ngecamp di sini. Ya tempatnya mungkin tidak seindah hotel atau wisata-wisata Banyuwangi, tetapi ini di sebuah kampung yang anak-anak tuh harus dikenalkan dan harus mulai menumbuhkan rasa memiliki kampungnya gitu ya, untuk bisa mencintai kampungnya. Next, lanjut aja. Next.
Nah, ini isinya. Pertama, kita sudah menggunakan renewable energy. Jadi Yayasan Rumah Literasi Indonesia, kantornya ada di depannya, di depan gedung ini, itu ada kantor yayasan di sana. Tapi di kebun ini sudah menggunakan solar panel. Jadi kapasitasnya 5.500 watt. Jadi selama seharian itu sudah tidak bingung lagi pakai PLN kalau mati lampu ataupun butuh daya yang besar. Jadi kita sudah pakai solar panel. Ini bagian dari menciptakan upaya untuk ramah lingkungan. Jadi ini yang kita gunakan. Next boleh. Yang kedua, teknologi hidram. Nah, karena kebun kami itu lokasinya agak tinggi, tapi sungainya di bawah, biasanya kita pakai alkon tuh atau sanyo, pakai listrik atau bensin untuk mengangkat air. Nah, sekarang enggak. Udah nggak pakai listrik, nggak pakai bensin, ya. Pompanya ini jalan sendiri, ya. Pompanya ini jalan sendiri dan ini ya yang kita namakan teknologi ramah lingkungan hidram. Jadi selama air itu selama pipa itu dilewatin air, maka air itu akan naik sendiri ke atas, gitu ya, dengan jarak yang belasan meter, gitu ya. Jadi kebun kami di atas tinggi, tetapi itu bisa digunakan untuk menyiram. Jadi kami sudah nggak pakai teknologi mesin dan listrik untuk menyiram tanaman yang ada di kebun, gitu ya. Next. Selanjutnya, nah ini yang ditunggu sama anak-anak. Kalau di Rumah Literasi Indonesia yang paling ditunggu untuk belajarnya adalah bagaimana memanfaatkan area yang sempit untuk dijadikan tempat belajar anak-anak. Nah, salah satunya adalah di sini ada greenhouse yang sudah berbasis teknologi. Jadi kalau mau nyiram itu sudah nggak ngisi nutrisi, nggak perlu lagi datang gitu ya. Kita nuangin nutrisinya enggak. Kita sudah siapkan ada tempat khusus. Jadi kalau di handphone saya itu nutrisinya kurang, tinggal pencet aja, pencet tombolnya, nanti otomatis nutrisinya akan mencukupi kebutuhan sayur-sayur. Termasuk juga anak-anak ini kalau misalkan dia masuk ke sana, kalau suhunya agak panas, itu di atas tuh ada hujan buatan. Jadi otomatis dia akan nyemprot tanaman itu gitu ya, tanpa harus diperintah atau dikendalikan sama manusia, tetapi ketika suhunya di atas misalkan 34 derajat, dia otomatis akan menyiram. Nah, ini biasanya anak-anak senang, seru belajarnya di sini. Next, boleh. Kemudian selanjutnya ini maggot. Nah, maggot ini adalah budidaya karena di belakang tempat ini, Bapak Ibu sekalian, ada sungai yang tadi saya bilang. Sungainya ada di belakang ini. Biasanya tiap pagi sore itu ibu-ibu itu buang sampah. Sampah organik lagi yang paling banyak. Karena 80% sampah organik itu dibuang ke sungai, Bapak Ibu sekalian. Dari rumah tangga, 2 RT. Nah, sekarang karena saya cegat tidak boleh lagi buang sampah itu ke sungai, maka saya siapkan rumah maggot. Rumah maggot ini difungsikan untuk mengolah sampah organik dan setiap pagi dan sore warga sekitar itu ibu-ibu terutama emak-emak yang habis masak atau kelebihan masakan yang tidak dimakan pasti nabung di sini dan tabungannya kita bisa ganti dengan rupiah atau ganti dengan sembako. Jadi setiap 3 bulan sekali mereka bisa ambil itu dengan fresh money atau sembako atau apapun biaya pendidikan, misalnya orang tuanya lagi belajar di PAUD kami, maka orang tuanya juga bisa pakai SPP itu, bayar SPP. Jadi mereka bisa nabung sampah untuk membiayai pendidikan anaknya, begitu ya. Ini salah satu terobosan di Rumah Literasi Indonesia. Next. Nah, ini yang juga disenangi sama anak-anak. Di sana ada rumah lobster ketapang dan kebetulan sekarang sudah ada banyak yang bertelur. Tetapi kemarin waktu musim badai kami mengalami musibah, Bapak Ibu sekalian. Kolamnya ini keterpa puting beliung. Jadi sebagian besar kolamnya rusak, tetapi alhamdulillah sebentar lagi kita akan jadikan kolam permanen. Kalau di kanan sebelah kanan itu anak-anak itu di warna biru adalah sekolah terpalnya kolamnya dengan terpal. Tetapi sekarang kita akan desain supaya keramnya lebih ramah anak, kemudian menggunakan semen gitu ya. Kita akan renovasi. Tapi ini masih ada lobsternya dan ini menjadi tempat belajar yang menyenangkan ketika ada pengunjung ke sini. Next. Nah, kemudian inilah semangat ibu-ibu. Jadi orang tua yang pengen mengasah keterampilan memasak supaya dia punya usaha kecil di lingkungan sekitarnya. Kita punya kelas namanya kelas ekonomi perempuan, kelompok ekonomi perempuan. Jadi di naungannya adalah UMKM Pelita di bawah Yayasan Rumah Literasi Indonesia dan ada banyak ibu-ibu yang sudah banyak mengikuti pelatihan dan sekarang juga punya usaha mandiri dan berkelanjutan gitu ya. Salah satu produk unggulannya adalah es telang, story telang. Story telang ini adalah murni minuman yang kita tanam gitu ya dari bunga telang dan sekarang
sudah menjadi salah satu ikonik ketika ada tamu ke tempat kami. Telang ini adalah salah satu minuman yang pasti kita suguhkan dan kita mengenalkan banyak sekali manfaat dari tanaman ini. Dan banyak lagi produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu di sana sangat kreatif apabila kita mau memfasilitasinya. Next, lanjut aja. Dikit lagi. Oh, ini tidak perlu aspek perubahan yang tadi saya sudah bilang. Lanjut aja. Next. Oke, nah terakhir sedikit next aja lagi. Inilah program unggulan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi hampir setiap sekolah yang ada di Desa Ketapang itu sudah melakukan MOU dengan Rumah Literasi Indonesia. Jadi ketika ada kurikulum yang pengembangan P5 atau kurikulum Merdeka atau kurikulum deep learning gitu ya, mereka bisa berkolaborasi untuk mendesain bareng-bareng di Rumah Literasi Indonesia. Ya, ada banyak paketnya. Next. Ya, ini salah satunya. Nah, itu paketnya ada banyak ya. Ada kelas Merdeka, ada leadership camp, ada yang advance, ada yang macam-macam lah. Tematiknya bisa dipilih. Dan ini berbayar ya. Karena memang ini adalah kegiatan sociopreneur, wirausaha yang kita desain di sini. Ada yang memang kelasnya berbayar, ada yang free ya. Jadi untuk beberapa kelompok masyarakat yang mungkin tidak mampu atau komunitas yang bergerak selama ini di bidang sosial, maka kita kasih fee free ya, fully funded ya. Jadi kita biayai untuk kegiatan belajar di sana. Next. Proyeksi masa depan harapannya sungai di Desa Ketapang itu semakin banyak yang bersih karena ini adalah percontohan bagaimana kita mendesain supaya ketahanan pangan itu melalui komunitas itu penting. Salah satunya adalah menjaga kualitas air supaya tanaman kita itu bisa menjadi baik gitu ya. Maka air menjadi salah satu fokus kita untuk diselamatkan ya supaya tanaman kita tidak tercemar. Karena kemarin kita mengadakan riset bersama teman-teman Uniba dan teman-teman dari dari UNED itu banyak sungai di Ketapang yang sudah tercemar. Nah, ini harus kita selamatkan melalui kegiatan integrated farming Ketapang. Next. Selanjutnya proyeksi. Nah, tahun ini kita akan bikin sedekah sampah. Yang awalnya kita menangani sampah itu di 2 RT. Sekarang harapannya melalui pemerintah Desa Ketapang, tahun ini kita akan mendesain supaya ada inovasi sedekah sampah. Nah, sedekah sampah ini di mana saja? Selain di komunitas di Rumah Literasi Indonesia sudah disiapkan tadi ada rumah magot gitu ya. Di sini juga kita akan mengajak universitas, sekolah-sekolah, madrasah dan sebagainya itu menyediakan sedekah sampah ini supaya orang bisa menabung sampah begitu ya. Tidak hanya sedekahnya itu lewat uang, tetapi sampah setiap hari di dalam rumah tangga itu bisa disedekahin loh di program ini begitu ya. Next ini kita akan desain. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau melihat gambar ini pasti nyaman ya dan pengen leyeh-leyeh kayaknya di kandang. Ini kandang Bapak Ibu sekalian. Dan kandang ini harapannya kami punya, tapi nggak tahu duitnya dari mana saya juga belum tahu. Tapi ini adalah proyeksi yang kita akan siapkan. Nggak tahu di tahun keberapa, tapi tahun ini kita sudah mulai mencari cara supaya kita bisa mendesain agar ada banyak baik investor, private sector dan sebagainya itu yang mau nanti akan berkolaborasi dengan yayasan kami dan kami akan siapkan satu tempat pertanian yang peternakan modern yang nantinya akan bisa menjadi percontohan di Banyuwangi. Next. Next aja, saya kira tadi saya bilang ini tadi sudah saya cerita. Nah, impact-nya apa sih Bapak Ibu sekalian? Nah, next aja lagi, sedikit lagi terakhir. Nah, kami akhirnya Bapak Ibu sekalian, komunitas itu akan berdaya dan bisa memberikan dampak yang luas. Akhirnya pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja waktu itu mendesain supaya anak-anak putus sekolah itu dikasih bekal. Anak-anak yang putus sekolah yang masih usia anak itu nggak boleh bekerja. Dia harus dikasih motivasi, kemudian dia diarahkan di pondok pesantren, di sekolah-sekolah. Nah, kami punya program pengurangan pekerjaan anak tahun 2019 dan itu sebabnya karena kami memulainya dari orang tua yang saya bilang tadi. Saya ngajak orang tua itu sekolah pengasuhan berbasis komunitas supaya orang tua itu mau belajar dan paham keberadaan komunitas itu penting loh diajak kolaborasi. Ya, jangan bekerja sendiri begitu ya. Ada PKBM, ada sekolah, ada apa namanya lembaga kursus dan sebagainya. Itu diajak kolaborasi orang tua, dikembangkan bakat minatnya atau keterampilan mengasuhnya seperti apa, gitu ya. Ini akhirnya kita dipercaya oleh Kementerian. Next aja. Lalu kita juga dipercaya Alibaba Foundation. Nah, Jack Ma langsung menghubungi lembaga kami. Jadi orang ini nggak main-main ya. Menurut saya ini perjalanan spiritual juga. Orang nomor 1 di Cina akhirnya menghubungi Rumah Literasi Indonesia untuk dikasih duit 100 juta hanya untuk beli buku jumlahnya 10.000 buku. Bayangin. Itu karena apa? Karena saya mengajak geng motor yang selama ini distribusikan buku-buku ke pelosok-pelosok.
itu kan kami nggak punya duit. Jadi kami ngajak geng motor, kemudian saya videoin tuh dan kita upload di media sosial. Itulah yang dilihat oleh Jack Ma dan perusahaannya. Sehingga di Indonesia, satu-satunya lembaga yang pernah bekerja sama untuk kegiatan literasi bersama Alibaba Foundation Rumah Literasi Indonesia. Jadi ini kita donasikan ke seluruh jaringan rumah literasi Indonesia. Next. Lalu kami juga dipercaya sama UNICEF beberapa tahun untuk mengembangkan sekolah inklusif, tetapi tidak hanya di Banyuwangi, terutama di daerah-daerah pinggiran seperti Bondowoso, kemudian Situbondo, ya, termasuk di Jember pada saat itu. Next saja. Ini impact-nya. Nah, kami juga dipercaya oleh Mbak Najwa Shihab gitu ya, melalui perusahaan narasinya dan komunitas mata kita bekerja sama dengan kitabisa.com dan sebagainya. Pada masa COVID itu kami mendesain bagaimana supaya ibu-ibu punya pekerjaan baru, anaknya bisa punya paket internet di rumah untuk belajar, kemudian orang tuanya juga diasah keterampilan mengajar atau mendampingi anaknya, termasuk juga kita kasih bantuan sembako bagi anak orang tua atau keluarga yang terdampak COVID. Next. Kemudian Temata Foundation juga mengikuti jejak Najwa Shihab untuk memberikan donasi buat anak-anak, jumlahnya kurang lebih hampir 500 anak-anak menerima manfaat dari kegiatan ini. Jadi dikasih media belajar gitu ya, buku, paket internet, kemudian banyak alat permainan edukasi untuk keluarga. Jadi ini diterima oleh anak-anak di Rumah Baca Jaringan Rumah Literasi Indonesia. Next. Next. Nah, ini bonus saja. Next lagi, ini juara 1 nasional yang tadi sudah diceritakan. Kemudian ini next aja, ini video kreatif yang pernah dapat juara oleh Bu Kofifah. Kemudian ini juga penghargaan dari kementerian, waktu itu Nadiem Makarim dan dari Dikmas ya, Dirjen Dikmas. Next. Kemudian ini Banyuwangi juga terima kasih sudah memberi apresiasi kegiatan dari Banyuwangi Education Award. Mudah-mudahan ada banyak lagi tokoh-tokoh di Banyuwangi yang bersinergi dengan pemerintah sehingga bisa membantu pembangunan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Next saja. Kemudian terakhir ini dari Astra Award ya. Insya Allah kita juga akan berkolaborasi di tahun ini. Mudah-mudahan nanti bisa juga memberikan dampak untuk anak-anak di Indonesia. Next. Kemudian ini next aja, jurnalis warga. Terakhir Bapak Ibu sekalian. Ini dia pesan dari saya, ini quote yang mungkin dari pengalaman saya saja, bisa cocok, bisa enggak buat ibu-ibu. Bagi kami, bagi saya sendiri, karir itu bukan melulu soal posisi atau jabatan. Ya, yang diukur dari bawah menuju ke puncak. Ya, kalau kita lihat berapa banyak sih orang yang bisa jadi kepala dinas atau bisa jadi bupati atau jadi presiden, jumlahnya sedikit Bapak Ibu sekalian. Tetapi apakah kita melulu berbicara karir itu dari bawah ke atas saja? Tidak. Bagi saya karir itu adalah bisa juga dari tentang bagaimana luas dampak yang kita berikan atau manfaat supaya kita bisa melakukan sesuatu lewat karya-karya yang kita punya hari ini gitu ya. Jadi karir itu bisa saja sesuatu yang berdampak entah apapun posisinya, baik Anda ibu rumah tangga, Anda adalah pekerja buruh atau apapun profesinya. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan bahwasanya dia bisa berkarir untuk bisa memastikan dampak yang lebih luas lagi untuk bangsa dan negara lewat hal-hal yang kecil di dalam keluarga. Jadi saya terima kasih buat sobat yang hari ini mengizinkan saya berbagi hal-hal yang kecil. Mudah-mudahan orang tua di sana terus meningkatkan semangatnya untuk belajar dan sobat bisa menjadi ruang untuk kita bisa berkolaborasi menjadikan anak-anak Indonesia lebih baik lagi dan lebih sehat, tentu lebih bahagia. Terima kasih Bu Umi, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih banyak Mas Tunggul. Beri aplaus dulu untuk Mas Tunggul, narasumber kita pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya. Wah, alhamdulillah. Ini saya sampai bengong ini Mas Tunggul melihat cerita-cerita pengalaman dari Mas Tunggul. Ini sangat menginspirasi. Kalau saya lihat ini Mas Tunggul ini kan basic pendidikannya kan di tenaga ahli kesehatan begitu nih Mas Tunggul ya. Ternyata Mas Tunggul ini bisa menciptakan inovasi-inovasi bahkan kegiatan sosial masyarakat yang sangat berdampak positif bagi masyarakat Banyuwangi khususnya gitu ya. Bapak Ibu fasilitator dan juga orang tua hebat yang hadir di sini, apa yang dilakukan Mas Tunggul
yang telah disampaikan pada kita pengalamannya ini tidak lain karena Mas Tunggul ini saya yakin beliau sangat cinta tentang literasi, begitu nggih Mas Tunggul nggih? Sehingga beliau terus mengasah kompetensi literasinya, sehingga meskipun basic pendidikannya di dunia tenaga kesehatan, namun beliau bisa bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yang sangat berdampak dan sangat bermanfaat bagi masyarakat gitu. Baik Mas Tunggul, bisa kita buka sesi untuk pertanyaan Mas Tunggul? Oke, baik. Monggo Bapak Ibu semuanya, silakan yang ingin bertanya silakan raise hand ya. Nanti akan kami panggil satu persatu. Silakan apa yang ingin menjadi undang-undang panjenengan atau mungkin ingin mendapatkan solusi dari Mas Tunggul dengan pengalaman-pengalaman beliau yang sangat luar biasa, kami persilakan. Baik, yang pertama ada Bapak Samsul Muarif, Kepala Sekolah SMPN Negeri. Oke. Bisa diterima Bapak untuk membuka mic-nya? Sudah? Nggih, sampun Bapak. Nggih, monggo Bapak Samsul Terima Muarif. kasih Nggih. atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru hebat, fasilitator hebat, wali murid hebat yang saya hormati, yang ada di Zoom Sobat. Langsung saja, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Unggul tadi ya. Pak Unggul ya, Bu? Iya, Tunggul Pak. Tunggul, nggih. Pak Mas Tunggul. Tunggul. Orangnya tunggul tapi unggul. Ya, Pak. Itu tadi ada integrated farming tadi itu sangat menarik gitu, Pak. Cuman yang perlu saya tanyakan itu yang pertama, kan tidak mungkin kan semua itu bisa tercipta sekaligus, tetapi mesti ada tahapan-tahapan yang mendasar, ada tahapan-tahapan awal dari apa yang harus dikerjakan. Ya, bagi sekolah yang tentu punya lahan standar lah, misalnya 1/2 hektar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya ingin tanya awalnya itu dari mana dulu, karena ini berkait erat dengan, kalau tadi itu kan ada greenhouse dan lain sebagainya itu sumber dana, ini, Pak. Ya, sumber dana. Jadi kita yang awal itu yang harus kita kerjakan apa dulu? Yang kedua nanti mungkin kita misalnya greenhouse kita bisa bekerja sama dengan Dinas Pertanian misalnya begitu ya. Dinas Pertanian nanti kita membantu greenhouse-nya atau lintas sektoral lah. Tetapi awal yang digarap dulu itu apa? Karena tidak mungkin dinas terkait itu akan membantu kalau dari nol, dari nol. Jadi harus tumbuh kembang dulu baru. Nah, ini kami menarik ini. Ya, dari awalnya dari mana dulu ini, Pak, yang perlu digarap. Karena saya punya lahan, masalahnya. Punya lahan, cuman persoalannya hanya air, faktor air yang kesulitan gitu. Oke, makasih Pak Tunggul, terima kasih, sukses selalu. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Samsul. Oke, kami persilakan kepada Mas Tunggul untuk bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Bapak Samsul. Monggo Mas Tunggul. Baik Pak Samsul, terima kasih sudah tertarik dengan sebenarnya Pak Samsul ini sudah punya ide gitu ya untuk membuat integrated farming. Jadi tinggal mungkin perlu mimpinya itu diaksikan gitu ya. Dengan cara apa? Sebenarnya sudah dimulai. Jadi Bapak Samsul ini sudah punya konsep gagasan besar tentang integrated farming dan itu pasti sudah disiapkan tentunya. Hanya saja sekarang dengan lahan yang dimiliki itu tentu harus butuh cara. Kalau pengalaman Rumah Literasi Indonesia, sebenarnya Rumah Literasi Indonesia itu nggak punya lahan awalnya, Pak. Jadi yang saya tadi bilang itu adalah lahan yang bukan sebenarnya milik Rumah Literasi Indonesia. Ya, 1/2 hektar itu lahan di depan yayasan itu nggak produktif. Dan kami nggak tahu awalnya itu siapa yang punya, begitu. Tetapi sejak 2014, sejak Rumah Literasi Indonesia ini digagas, kita memang sudah meyakini bahwasanya kita nggak boleh berkutat sama buku saja. Kita harus punya kelas-kelas tematik. Nah, ini kuncinya ya. Jadi kunci awal adalah bikinlah kelas-kelas tematik yang kebetulan pada saat itu namanya kelas berkebun ya. Jadi kami punya kelas berkebun yang sekarang jadi kurikulum hijaunya di Rumah Literasi Indonesia gitu ya. Dulu awalnya kelas berkebun, Pak. Jadi kami ngajak contoh supaya anak-anak di sekitar tuh taman orang-anak rumah baca, baik di SD maupun PAUD dan sebagainya, itu kita ajak untuk kelas tematik.
kita bikin kelas berkebun, kemudian setiap kali kegiatan wajib hukumnya ini ya, kalau biasa apa namanya kebiasaan di tempat kami, wajib hukumnya untuk ditulis. Ya, ini penting. Ditulis di mana? Mau ditulis dijadikan laporan, mau ditulis di media sosial, pokoknya ditulis. Karena apa? Itu capaian yang sudah dilakukan oleh Bapak selaku inisiator nantinya begitu. Kalau kami ya Rumah Literasi Indonesia punya kepentingan untuk memastikan apa yang dikerjakan itu ditulis ya. Setelah ditulis Bapak Ibu Pak Samsul, jadi Rumah Literasi Indonesia setelah punya kelas tematik, akhirnya dia mulai percaya diri. Waktu itu ya cuman berkebun biasa, nggak ada teknologinya, itu kondisinya sangat sangat sederhana karena kita nggak punya lahan pada saat itu, hanya memanfaatkan kurang lebih 5 sampai 3 meter peta kebun yang ada di depan yayasan itu. Tapi karena konsisten kita bikin hidroponik kecil-kecilan gitu ya, kita manfaatkan botol yang aqua bekas dan sebagainya. Jadi tahap demi tahap itu kita lakukan. Ya, tahap demi tahap kita lakukan. Bikin hidroponik pakai aqua galon, aqua bekas dan sebagainya. Termasuk ada aquaponik juga kita coba pakai lele, pakai ikan yang ada di sungai gitu ya. Ada percontohannya. Setelah punya percontohan, barulah nanti kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Ya, saya mohon maaf saja selama ini kami sudah banyak sekali berdiskusi dengan pemerintah, tapi Pak Samsul mungkin punya pengalaman juga. Kalau birokrasi itu agak lambat sedikit, kecuali nanti kalau sudah murni jadi banyak programnya baru bisa kolaborasi. Tapi kalau untuk merintis itu kayaknya agak sulit ya dipercaya oleh pemerintah, karena itu memang perlu effort yang kuat gitu ya supaya ada contoh yang murni. Kadang-kadang kan memang pemerintah tuh agak kecewa ketika komunitas ini sudah dibantu tapi nggak berkelanjutan. Nah itu juga pemerintah akhirnya agak memilih siapa yang akan diajak kolaborasi. Nah kebetulan saja rumah kami atau base camp kami ini ring satunya itu adalah Pertamina begitu. Selama ini kita nggak pernah minta proposal ke Pertamina. Terus terang aja, memang sejak awal Rumah Literasi digagas ini nggak boleh relawannya bikin proposal minta kemana-mana, nggak boleh. Itu kami larang. Kecuali misalkan ada perusahaan datang, Mas Tunggul, kami punya budget CSR, misalkan anggaplah 100 juta. Apa yang bisa kita bantu? Nah, kami bikinkan proposalnya boleh. Itu gagasannya setara gitu. Tapi kalau kita yang mengusulkan itu nggak boleh, memang dilarang oleh melanggar kode etiknya yayasan. Nggak boleh relawan kita diajarkan untuk bikin proposal untuk minta-minta. Tetapi kalau ngelatih bagaimana menyusun grand program boleh, gitu ya. Nah, tuh. Akhirnya datang sendiri itu perusahaan dan kita sudah siap akhirnya Pak Samsul program kelas berkebun itu. Pengembangannya siap, kegiatan metode belajarnya kayak apa. Akhirnya kita punya kurikulum hijau itu kita jelaskan ke Pertamina sampai pada apa yang mau diharapkan selama 5 tahun. Dulu nggak punya smart greenhouse karena nggak ada teknologi. Akhirnya kita dikasih hidroponik kecil, ukurannya cuma 1 meter kali berapa begitu. Itu awalnya dikasih sama Pertamina. Oh konsisten, hasilnya bagus, tanamannya oke. Oh bahkan sudah dimanfaatkan oleh UMKM. Ada yang bikin kebab dan sebagainya. Tambah lagi lebih panjang, besar. Ukurannya sampai di 10 meter tuh. Dikasih itu tambah lagi. Hasilnya maksimal begitu. Nah setelah maksimal tahun ketiga baru. Apalagi nih sebelum Pertamina ninggalin Rumah Literasi Indonesia. Saya butuh kegiatan teknologi yang paripurna. Apa? Berbasis IoT. Jadi Internet of Things. Bantu dong supaya kita nggak nyiram terus-menerus ke sawah gitu atau ke kebun kami. Bagaimana caranya? Ya saya panggil ahlinya, teman-teman akademisi atau universitas, supaya bikin riset tentang bagaimana mendesain greenhouse yang ramah anak supaya dijadikan pembelajaran. Dan tahun kemarin itu sudah direalisasikan. Jadi pastikan Pak Samsul jaga terus mimpi itu untuk menginisiasi itu. Tulislah apa yang mau dicapai, kemudian siapkan diri untuk bercerita sama siapapun. Dan harus pemerintah, ya, pihak swasta, CSO kayak saya sesama komunitas kayak gini, cerita aja. Siapa tahu jalan itu dari sana. Seperti yang saya bilang tadi, saya nggak pernah punya bayangan Jack Ma itu ngirim transfer duit langsung ke yayasan kami 100 juta. Dari mana hubungannya? Nggak ada hubungan. Tapi karena tulisan kami, karena konten kami itu bisa dibaca dan itu bisa jadi bahan bukti untuk jadi amunisi kita berbicara sama siapapun dan mudah-mudahan rezekinya terbuka dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi Pak Sampul ke depannya. Mungkin itu banyak jawabannya Bu Umi. Terima kasih banyak Mas Tunggul, sangat menginspirasi. Oke, Bapak Samsul, sudah bisa diterima jawaban dari Mas Tunggul? Terima kasih, informasinya jelas. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Betul, Pak. Bahkan
Bapak Samsul sudah ditungguin untuk bisa berkolaborasi dengan Rumah Literasi, begitu nggih? Ya, Baik, ya. terima kasih banyak Bapak Samsul atas partisipasinya. Selanjutnya, penanya yang kedua ada dari PKBM Sentosa Kalibaru. Oke, monggo dari PKBM Sentosa Kalibaru. Oke, sudah. Oke, monggo. Bunda, silakan. Assalamualaikum Apa yang warahmatullahi ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kan saya berhubung Mas Tanggulnya ini posisi katanya ada Mas Tunggulnya posisi ada di Malangsari, nggih. Ya, betul. Nah, itu kan saya kan PKBM Sentosa Kalibaru itu di bawahnya Malangsari dan mayoritas murid saya warga belajar itu dari Malangsari dan Pancorejo. Oke. Apakah Ya, kita ya. itu bisa berkolaborasi dengan Mas Tanggul, tapi dengan Mas Tunggul dengan peran orang tua juga. Jadi kita itu ingin bagaimana caranya peran orang tua itu juga ikut dalam menyatukan anak-anak dan orang tua. Karena anak-anak semangat, tapi orang tua itu biasanya bilang gini, jangan dulu lah gitu. Kurang gimana ya, dari orang tua kurang greget gitu loh. Tapi anak-anaknya mau. Tuh, mohon dijelaskan itu. Terima Oke, kasih. oke, terima kasih banyak Bunda. Baik, Mas Tunggul, gimana sudah bisa diterima pertanyaan dari PKBM Sentosa Kalibaru? Baik, terima kasih PKBM Santosa di bawah kegiatan kami ternyata. Mudah-mudahan nanti bisa mampir kalau pulangnya ya. Amin, Terima amin. Bisa kasih langsung. PKBM Santosa. Ini bagaimana caranya bisa berkolaborasi dengan orang tua, terutama bersama Rumah Literasi Indonesia. Mbaknya yang tadi bertanya bahwa kalau kita punya semangat yang serius, sebenarnya spiritnya tuh sama seperti sobat. Jadi kalau sobat ini punya kurikulum sudah didesain sama pemerintah, kami punya namanya program sekolah pengasuhan berbasis komunitas. Nah itu juga ada kurikulumnya. Jadi harapan saya nanti kita diskusi nih secara teknis deh. Kalau misalkan mau kolaborasi ya, nanti harapannya minimal yang pertama syaratnya tapi ada. Fasilitatornya harus ikut kelas relawan dulu. Ada namanya VCB. Jadi siapkan dulu tuh fasilitatornya sebelum ngajak orang tua, gitu ya. Fasilitatornya harus tahu dulu apa nih tujuannya kita bikin kelas parenting ini. Jangan-jangan nanti cuma baru 1 kali 2 kali udah nggak dilanjutin lagi. Nah kita punya syaratnya itu tadi. Fasilitatornya harus belajar dulu bagaimana kurikulum yang komprehensif yang kita punya nanti bisa diterapkan dan bisa dibagikan begitu ya setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi satu fasilitatornya harus ikutin kelas kami dulu. Yang kedua, setelah itu baru kita desain bareng-bareng sama orang tuanya. Dan model pembelajarannya nanti mbaknya bisa lihat. Beberapa kali kita sudah melakukan itu dan orang tua akhirnya tidak lagi disuruh untuk belajar. Mereka ketagihan kapan kita mulai kumpul karena belajarnya non formal semuanya ya, belajarnya fleksibel ya, jadi tidak sangat fleksibel dan bisa di mana lokasinya gitu, dimanapun lokasinya. Jadi yang penting adalah kontennya. Jadi kita punya kurikulum tuh, ada kurikulum awal seperti apa harus dicapai sama orang tua dan orang tua yang lebih banyak cerita. Jadi bukan fasilitatornya yang ngoceh. Jadi orang tua lah yang akan berbagi ceritanya. Kita hanya memfasilitasi tuh karena kita sudah punya banyak tuh referensi soal pengasuhan, tapi kita hanya memfasilitasi. Nanti kita dampingin kalau dia punya masalah misalkan. Oh ya ternyata Rumah Literasi Indonesia tuh punya teman psikolog loh. Oh ya kalau kita punya masalah hukum, kita bisa ke Rumah Literasi Indonesia dan kita akan susun bagaimana PKBM Santosa nantinya bisa menjadi punya klinik pengasuhan. Kalau di tempat kami ada punya klinik pengasuhan yang bisa digunakan untuk laporan orang tua kalau dia punya keluhan anaknya. Dia bisa laporan kekerasan sama kalau misalkan ada terjadi di sekitarnya. Kemudian dia juga bisa berkolaborasi dengan banyak pihak untuk bisa menebarkan misalkan akses sumber penghidupan baru dan sebagainya, termasuk pendampingan hukum. Jadi semua gratis karena kami sudah siapkan itu. Nah harapan kami berkembangnya sampai di sana, gitu. Tapi tahapan awalnya latih dulu fasilitatornya sebagai tutor-tutornya yang ada di PKBM. Kalau sudah memahami konsepnya harus sekolah pengasuhan berbasis komunitas, nanti kita bisa kolaborasi dan hidupkan lewat program sobat itu lebih keren nantinya ke depan. Mungkin itu Bu Umi.
keren sekali Mas Tunggul. Mas Tunggul ini saya jadi ikut tertarik ini mau masuk kelas relawannya Mas Tunggul ini, ya. Semua ini sangat menginspirasi Mas Tunggul, apalagi ternyata ada klinik pengasuhan juga begitu, nggih. Ya. Alhamdulillah. Mas Tunggul, kalau PAUD kita bisa juga kan berkolaborasi dengan rumah literasi? Iya, sangat bisa karena kami juga melayani PAUD dan saya juga harus belajar tuh banyak sama PAUD-PAUD yang lain karena kami sekarang selain PAUD ini memang belum memang menjadi PAUD inklusif tapi kami sudah menangani ABK jumlahnya 3 kemudian kurikulumnya sudah berbasis project jadi kurikulumnya PAUD itu sudah langsung ke alam sudah kebanyakan di alam belajarnya daripada di ruang kelas gitu. Oke, nggih. Keren sekali Mas Tunggul, sangat menginspirasi. Dari PKBM Sentosa, apakah sudah bisa diterima jawaban dari Mas Tunggul atau mungkin ada yang ingin ditanggapi atau mungkin ada yang perlu diperjelas lagi, monggo? Ya, PKBM Sentosa? Sudah Oke. sudah dipahami, ditunggu kehadirannya Mas Tunggul di PKBM Sentosa Siap. nanti. Oke, berarti Mas Tunggul ini sudah Karena diantar nanti ini. di sini karena di sini nanti ada kegiatan penanaman bumbu-bumbuhan rempah-rempah tumbuhan, rempah-rempah keren, bumbu. keren. Siap, keren. Siap. Keren sekali ini ya Mas Tunggul, berarti ini mumpung masih ada di lokasi Malangsari nanti jadi bisa segera singgah atau mampir di PKBM Sentosa Kalibaru agar bisa langsung melihat bagaimana kondisi yang ada, nanti mereka harus bisa mengembangkan seperti apa nih ya, gitu kan. Ya. Oke, Mas Tunggul terima kasih banyak dari PKBM Sentosa Siap. Kalibaru, terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang resen lagi dari SDI Al Khairiyah. Oke, monggo dari SDI Al Khairiyah. Monggo bisa diterima dulu untuk membuka mic-nya. Oke, sudah bisa monggo Bun, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Pak Tunggul. Begini, saya ingin tanya, saya kan pernah mengikuti pelatihan membuat sabun organik ya. Begitu. Selain itu, sebelum itu saya punya anggrek ya. Kebetulan ingin membuat kayak pupuk organik. Jadi kayak nggak sengaja ternyata itu proses ekoenzim. Jadi begini, seumpamanya dari pembuatan sabun organik dan sama hasilnya ekoenzim itu kan kepingin saya gabungkan. Cuman untuk saya ibu-ibu rumah tangga yang awam sekali itu untuk hasilnya, untuk mengetahui kalau sabun saya ini tuh layak pakai, itu saya harus bagaimana dan kemana, umpamanya ke laborat kah atau gimana kah gitu. Minimal untuk saya sendiri dan untuk untuk mengajak anak saya lah biar nggak terlalu banyak gadget atau terlalu biar tertarik yang organik gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bunda. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali nggih. Dan Ibu ini ternyata sudah punya pengalaman seperti itu. Oke, Mas Tunggul, monggo bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Ya. Ibu. Terima kasih Bu Khairiyah di SDI AL. Luar biasa, ini pertanyaan yang menarik ya. Tadi Ibu juga sudah punya banyak kegiatan yang bisa didesain untuk membantu anak-anaknya supaya tidak hanya kecanduan gadget atau aktivitas yang kreatif di dalam keluarga. Dan kalau bertanya soal bagaimana caranya mengecek kualitas sabun gitu ya, kemudian ekoenzim dan sebagainya layak pakai atau tidak, itu memang perlu dilakukan lewat lab ya. Kalau di Banyuwangi itu ada di lab Kesda ya, itu bisa di sana atau pihak swasta juga banyak tuh yang menyelenggarakan itu. Nah, tapi kalau pengen misalkan difasilitasi sama pemerintah, langsung saja ke Dinas Lingkungan Hidup ya, itu bisa biasanya memfasilitasi supaya komunitas-komunitas yang konsisten melakukan kegiatan-kegiatan seperti daur ulang gitu ya, itu bisa difasilitasi. Nanti mungkin untuk itu saya perlu cari dulu kontaknya gitu ya, nanti bisa saya salurkan supaya nanti Ibu bisa difasilitasi supaya itu aman digunakan untuk anak, sekaligus itu bisa menjadi
percontohan supaya model belajarnya yang kreatif itu ternyata menggunakan sampah organik itu seru gitu ya. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi orang tua ketika misalkan ingin mengajak anaknya belajar menggunakan organik. Jadi terima kasih Bu Siti Hoirita. Mudah-mudahan nanti bisa kita juga kolaborasi. SDIL AL ini apakah di Ketapang atau di mana ya? Oh, Angkatan Laut. SDL Khairiyah, Banyuwangi Kota. Oh, di kota ya. Oh, iya iya. Iya. Ya. Oke. Jadi itu Bu ya. Jadi nanti kalau bicara soal bagaimana pengen tahu kualitasnya, ya coba saya carikan dulu kontaknya karena saya belum pernah mengurus izin itu, tapi saya punya kenalan nanti bisa difasilitasi supaya nanti Ibu merasa aman ketika misalkan nanti menggunakan media belajar organik itu untuk belajar sama anak-anaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Mas Tunggul. Oke, Bunda, gimana jawaban dari Mas Tunggul? Sudah bisa diterima? Sangat diterima. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bunda. Baik, Mas Tunggul, karena ini tadi sudah ada pertanyaan dari jenjang SMP, PKBM, dan juga SD. Sekarang kami mohon izin untuk bisa membuka pertanyaan dari jenjang PAUD, gitu nggih. Oke, di sini yang raise hand ada dari TK Tunas Pesanggaran. Oke, TK Tunas Pesanggaran. Bapak Ibu, monggo jika ingin ada pertanyaan bisa langsung menuliskan di kolom chat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan TK Tunas Sumber Jambi, Pesanggaran. Perkenalkan, nama saya Nurfa Uni. Saya perwakilan dari TK Tunas Pesanggaran. Oke, Bunda, monggo Bunda Nur, monggo. Mau bertanya, bagaimana cara mengimplementasikan anak supaya suka literasi di usia TK? Oke. Terima kasih. Oke, cukup itu Bunda pertanyaannya? Oke, Cukup. monggo untuk Mas Tunggul bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Bunda Nur dari TK Tunas Pesanggaran. Baik, terima kasih Bu Nur. Ini pertanyaan yang tajam dan sangat baik sekali ya. Banyak orang tua yang menanyakan bagaimana caranya anak kita itu supaya suka membaca atau berliterasi begitu. Ini sebagian besar banyak sekali orang tua yang itu. Tapi saya mau harus klaim dulu dan disclaimer dulu bahwa perlu dicatat nih ya, bahwa tidak ada satu cara yang sama untuk mendidik semua anak. Dicatat. Jadi setiap orang tua itu pasti punya cara untuk mendidik anaknya. Bisa saja itu menjadi praktek baik ataupun praktek gagal. Ini yang pertama harus dicatat. Jadi saya nanti bercerita ini adalah based on pengalaman saya. Jadi mungkin bisa saja berbeda di pengalamannya orang yang lain yang mungkin menumbuhkan literasi juga begitu. Tapi saya mau cerita dari sudut pandang pengalaman saya. Jadi begini, cara meningkatkan literasi anak itu sebenarnya saya memulainya pada saat itu di usia mahasiswa itu belum paham betul sama literasi. Karena literasi itu baru saya dengar sejak 2014 ketika saya bergabung di komunitas Rumah Literasi Indonesia ini begitu ya. Tetapi saya belajar di sana, apakah penting orang tua itu mempelajari soal literasi? Apa sih pentingnya dan sebagainya. Ternyata setelah saya cari, makna dari literasi itu sangat luas. Tidak hanya sama sekedar buku Bapak Ibu sekalian. Itu yang membuat saya akhirnya, oh literasi ini ternyata bukan hanya soal buku loh. Tapi dia soal seluruh aspek kehidupan, bagaimana orang itu diajak untuk melek informasi dengan caranya yang macam-macam begitu ya. Nah ini yang membuat saya akhirnya terjun di dunia literasi. Lalu saya belajarnya adalah saya meriset ini setelah saya menikah kemudian saya punya anak. Kalau selama ini saya mungkin belajarnya dari orang tua yang sudah punya anak, nah sekarang saya punya pengalaman nih. Saya punya anak dan saya ingin mempraktekkan apa-apa yang saya sudah dapatkan dari pengalaman saya belajar sama komunitas atau taman baca gitu ya. Hasil apa? Yang pertama, orang tua kalau misalkan anaknya pengen suka membaca, satu, orang tuanya harus tumbuh kebiasaan membaca. Nah, sekarang saya mau tanya nih, yang hadir hari ini jumlahnya berapa nih? Sekitar 400-an sekian. Coba, siapa di sini yang di chat ya, boleh di chat. Siapa di sini yang rumahnya punya koleksi buku lebih dari 20 aja? Coba chat, angkat tangan, boleh kasih reaksi. Nah, siapa yang paling
Siapa yang nggak punya koleksi buku, boleh juga angkat tangan gitu. Itu yang pertama, paling basic ya. Kalau mau mengukur bagaimana anaknya itu akhirnya dia punya ekosistem belajar di dalam keluarga. Itu yang pertama, jumlah koleksi buku. Yang kedua, Bu Nur atau ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain, pernahkah usia anak itu ketika usia 0 sampai 5 tahun usia PAUD itu didongengin setiap malam? Pernah nggak kayak gitu? Saya sangat bersyukur punya istri yang guru PAUD gitu ya. Karena dia selalu mengingatkan saya, setiap sebelum tidur saya wajib membacakan apapun itu. Ketika saya nggak punya bahan pun saya harus berupaya ngarang. Nah itu keterampilan itu harus dimiliki orang tua. Karena apa? Saya bisa merasakannya hari ini. Anak-anak saya kalau sebelum tidur itu narasinya itu pokoknya pengen ditambah gitu ya. Otaknya pengen ditambah cerita-cerita yang seru begitu. Kalau dia diceritain yang lama dia agak bosan dan dia mencari yang baru begitu. Alhasil apa? Kemampuan komunikasinya akan jauh lebih baik dibandingkan anak yang nggak pernah didongengin. Itu yang pertama. Yang kebiasaan orang tua yang selanjutnya gitu ya. Yang kedua, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadilah teman belajar yang menyenangkan. Nah, seringkali kita itu kan bosen ya nemenin anak itu. Cara yang paling mudah hari ini adalah generasi milenial yang punya anak atau generasi baby boomer atau generasi yang sekarang sedang punya anak. Kalau pengen anaknya tenang dan tidak punya masalah, satu kuncinya kasih gadget, selesai urusan semuanya, kan begitu. Nah, ini parah sekali dan itu memperparah. Nah, anak saya itu ngajarin dia disiplin main gadget itu waktunya 3 sampai 6 bulan. Hampir 1 semester saya menghabiskan waktu untuk melatih disiplin positifnya. Gimana caranya kok bisa akhirnya sekarang dia ketika saya waktunya main ya main, waktunya bermain sama anak-anak di luar harus bermain di luar, waktunya main game kasih kasih waktu dan kita ikutin, temenin dia main game, game apa itu bahkan kita fasilitasin. Jadi anak-anak selama ini jarang diajak bikin kesepakatan di dalam keluarga. Itu yang menjadi masalah. Sehingga ketika anaknya nangis ya udah dia punya senjata. Oh ibuku nih lemah nih peraturannya, nangis aja dikasih begitu. Oh ibuku nih lemah nih, saya pokoknya tantrum aja ya pasti dikasih nanti. Itu yang terjadi akhirnya. Tidak ada kesadaran anak-anak itu bahwa menepati janji itu adalah sesuatu yang penting. Disiplin terhadap peraturan itu penting. Kadang-kadang kita nggak mau tegas, ya harus tegas. Kadang-kadang dia sampai tantrum, tegaskan. Kalau sudah tidak waktunya, tidak boleh. Dan itu disepakati sejak awal, bukan dibuat sama ibunya doang. Biasanya kesepakatan itu dibuat sama orang tuanya doang. Anaknya nggak diajak membuat kesepakatan, gitu ya. Saya butuh waktu 6 bulan itu untuk dia menjadi disiplin terhadap penggunaan HP, begitu ya. Meskipun sesekali dia seringkali saya juga kecolongan karena dia memang bosan. Waktu itu saya ketika misalkan ngisi materi, keluar kota dan sebagainya, saya tidak bisa menemani ibu saya, orang tua, istri saya juga mungkin ada kelas-kelas yang harus dia isi. Kadang-kadang juga kecolongan begitu. Tetapi kita ingatkan itu tidak boleh, gitu ya. Ada konsekuensinya. Kalau di luar itu akhirnya apa konsekuensinya? Nah, itu disepakati sejak awal. Dan metode untuk membuat disiplin positif atau peraturan keluarga itu ada banyak caranya. Nanti ibu-ibu bisa sharing lebih detail lagi dengan kami, gitu ya. Makasih, mungkin itu pengalaman saya. Mudah-mudahan sedikit memberi sedikit mematik supaya ibu-ibu bisa memahami tentang bagaimana menumbuhkan literasi di keluarga. Oke, terima kasih banyak Mas Tunggul. Baik, Bunda Nur dari TK Tunas Pesanggaran sudah bisa diterima? Oke, terima kasih banyak Bunda. Semoga menginspirasi dan bisa diterapkan di rumah dan di lembaganya begitu nggih. Oke, satu pertanyaan lagi ini Mas Tunggul dari kolom chat. Ini pertanyaannya sangat menarik ini. Oke, bagaimana cara bisa ikut menjadi relawan begitu Mas Tunggul? Oke, ternyata ini teman-teman fasilitator dan juga orang tua hebat yang ikut kelas sobat hari ini banyak yang ingin ikut menjadi relawan dari rumah literasi begitu. Oke, Mas Tunggul, monggo bisa dijawab. Ini termasuk mewakili isi hati saya ini Mas Tunggul. Ya, makasih monggo, Bumi, Mas makasih Tunggul. yang bertanya. Nggih. Ya, yang jelas Rumah Literasi Indonesia itu setiap semester itu buka namanya VCB, nanti bisa cek atau tulis saja di media sosial Voluntary Capacity Building. Muncul tuh informasinya tuh di media sosial. Jadi ini adalah pelatihan kapasitas buat relawan. Materinya apa? Selama 3 hari nanti Anda dibekali bagaimana sebenarnya menyalakan spirit kerelawan dari dalam diri.
Itu penting. Jadi selama 1 hari ada tematik khusus tentang, oh ya, spirit kita itu bagaimana caranya supaya menyala, berapi-api, dan semangat begitu. Itu materi tentang relawan. Yang kedua, kita ajarin tentang bagaimana menyusun roadmap atau peta harapan. Jadi relawannya ini diajari dulu nih peta harapannya, proyeksinya 3 tahun lagi, ya, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 30 tahun lagi. Kamu mau jadi apa di situ? Mau bikin sesuatu apa? Mau merubah apa? Itu harus diajarin. Bagaimana eh, apa namanya langkah-langkahnya atau step-stepnya untuk menuju ke sana. Nah, itu diajarin. Yang terakhir, bagaimana caranya relawan itu diajarkan berkolaborasi. Nah, syaratnya mau jadi relawan sebenarnya itu adalah syarat yang ideal menurut Rumah Literasi Indonesia karena dia harus ikut kelas relawan. Setiap 6 bulan sekali itu dibuka. Ada yang berbayar, ada yang free. Biasanya, kalau kemarin kami kebetulan dibantu sama CSR, jadi free semuanya. Hotel, makan, minum, semuanya ditanggung oleh CSR atau mitra kami. Tapi ada kelas-kelas yang memang harus berbayar, karena kita kan budgetnya memang kegiatan non-profit ya lembaga kami. Jadi kita harus iuran biasanya 150 untuk 3 hari, makan konsumsi semua fasilitatornya kita datangin untuk biaya-biaya kegiatan belajar saja. Jadi mohon nanti kalau mau jadi relawan, boleh ikut kelas-kelas kami. Tapi misalkan Mas Tunggul, saya nggak sempat tuh kegiatannya ikut kelas relawan, nggak apa-apa. Mulailah sesuatu yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan Rumah Literasi Indonesia. Misalkan, Mas Tunggul, saya punya lahan nih, kebetulan nggak produktif, boleh nggak dijadiin perpustakaan? Nah, itu saya seneng banget tuh kayak gitu. Saya pasti datengin tuh. Saya pasti akan rawat gitu. Saya akan bantu fasilitatornya supaya dia punya kecerdasan atau keterampilan untuk mengelola taman baca yang kreatif seperti apa gitu. Nah, itu biasanya kita kolaborasi itu. No, tidak berbayar, free semuanya. Yayasan akan menanggung. Bahkan setiap 6 bulan sekali kami akan bertanggung jawab untuk ngasih buku. Gitu ya. Nah, itu kalau ada yang memang dari dalam diri sudah muncul. Aku nggak pernah ikut, aku nggak bisa ikut VCB, Mas. Nggak apa-apa. Tapi aku punya ini. Nah, kalau idenya baik, kemudian dia punya komitmen, kami akan datangin, kami akan bantu sampai betul-betul bisa mandiri ke depannya. Mungkin gitu. Nah, caranya jadi relawan, tergabung saja. Misalkan ikut kegiatan inspirasi sekolah literasi kayak sekarang ini di Malangsari, ikut aja nggak apa-apa. Sekali pengen tahu dulu, saya pengen tahu bener nggak nih apa yang dikatakan Mas Tunggur. Nah, ikut aja kegiatan-kegiatan relawan. Ada banyak sekali dan silakan follow Rumah Literasi Indonesia di Instagram karena itu paling update ya. Sama di TikTok itu paling update kegiatan kami ada di sana semuanya dan kita selalu open publik. Dan insya Allah mudah-mudahan mohon doanya tahun ini juga kita akan bekerja sama dengan salah satu founder dari Belanda, Liliana Foundation, untuk memfasilitasi anak-anak yang disabilitas termasuk bagaimana membangun ekosistem belajar yang inklusif di sekolah-sekolah baik mau PAUD maupun anak SD. Jadi nanti mudah-mudahan siapa tahu Anda berjodoh untuk bisa berkolaborasi. Jadi saya ingin kalau ada data-data teman-teman yang disabilitas, anak-anak terutama usia anak 0 sampai 18 tahun, bisa cerita dengan saya, kita bisa sharing, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk menjalankan proyek bersama founding di internasional di program ini. Mungkin itu Bu Umi, mudah-mudahan menjawab dan kami tunggu kolaborasinya. Amin, amin. Terima kasih banyak Mas Tunggul. Berarti ini terbuka untuk umum ya Mas Tunggul. Apabila Ya, betul. teman-teman ingin menjadi relawan ya. Tidak ada batas usia Mas Tunggul. Nggak ada. Oke. Nanti takutnya ada batas usia ini, nggih. Tidak. Oke. Terima kasih banyak Mas Tunggul atas pengarahannya. Sami-sami. Karena kita sudah hampir memasuki sesi penutupan begitu Mas Tunggul, mungkin saya bisa meminta closing statement dulu nih dari Mas Tunggul. Dari mulai materi kita hingga akhir ini tadi, apa sih pesan-pesan dari Mas Tunggul untuk teman-teman fasilitator dan juga orang tua hebat kita kali ini? Monggo Mas Tunggul. Iya, closing sebenarnya agak sulit ya. Jadi yang jelas saya justru banyak terinspirasi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih banyak. Saya berharap sobat ini akan terus menyala dan memberikan ruang kolaborasi yang luas. Dan saya senang bisa berkolaborasi hari ini. Dan tentu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kalimat penutup. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi seorang pejuang dan menjalankan perjuangan itu harus pertama dirintis oleh orang-orang yang berilmu. Kedua, dijalankan oleh orang-orang yang ikhlas. Kemudian insya Allah akan dimenangkan oleh orang-orang yang berani. Dan itu ada di Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali. Oke, baik Mas Tunggul, kita sapa dulu Ibu Kabid Pendidikan Masyarakat, Ibu Dalina Kamalin. Apakah sudah bergabung kembali dengan kita di sini? Ya, sudah Mbak Umi. Sudah. Alhamdulillah, ya Bunda. Oke, Bunda, untuk Bapak apakah sudah bisa hadir juga? Ini saya telepon masih belum tersambung Mbak Umi. Coba minta tolong Pak Didik, bisakah ngecek apakah beliau sudah ada di room ini?
Pak Didik masih stay di sini? Oke, ya sudah. Nah, monggo bisa dilanjut Mbak Umi. Oke, nggih. Kalau saya lihat di sini belum hadir Bunda Bapak, Bunda. Belum ada ya. Ya sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu kehadiran Bapak semuanya, mungkin kita bisa menyimak terlebih dahulu pesan dan kesan dari Ibu Kabidikmas seperti itu, motivasi-motivasi beliau kepada kita semua, apalagi setelah kita mendengarkan materi dari Mas Tunggul yang sangat luar biasa. Saya yakin Bunda Kabid juga punya penyemangat bagi kita seperti itu, kata-kata penyemangat bagi kita gitu. Kepada Bunda Kabid, monggo kami persilakan. Terima kasih Mbak Umi. Mas Tunggul, makasih banyak ya. Ya. Sama-sama Bu. Kami saling bekerja sama dengan Mas Tunggul di Rumah Literasi dengan berbagai macam programnya, dan kami juga saling mengikat diri begitu ya, agar kami bisa saling memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, bagaimana meningkatkan ya, utamanya kalau di sini mungkin dari literasi, karena sebetulnya literasi itu adalah pintu ilmu ya. Ketika semuanya memiliki kesadaran untuk berliterasi, memiliki keinginan kuat untuk berliterasi, seperti yang disampaikan Mas Tunggul tadi, maka semuanya itu akan bisa teratasi. Kembali lagi, Mas Tunggul, terima kasih. Ini beberapa orang sudah japri saya, ingin mendapatkan pendampingan dari Mas Tunggul. Jadi mohon Mas Tunggul nanti bisa menemani teman-teman saya ini ya, bagaimana mereka bisa mewujudkan harapan-harapan mereka. Salah satunya Kepala Sekolah SMP 3 Srono Satap. Nah, itu punya lahan luas banget itu, Mas Tunggul, di daerah mana tadi ya, lupa saya. Saya sudah pernah berkunjung ya. Jadi sementara ini masih memanfaatkan lahan semampunya begitu ya. Tapi insya Allah nanti kalau Mas Tunggul sudah ikut campur tangan, itu akan menjadi lebih bermakna ya, karena agar lahan itu tidak tersia-sia begitu. Begitu pula dengan ibu bapak, ayah bunda semuanya. Jadi ayah bunda bisa memulainya dari hal-hal yang kecil ya. Seperti tadi disampaikan, marilah kita memulai dari hal-hal yang ada di dekat kita dulu ya. Mimpinya nanti akan berkembang ketika apa yang sudah kita tangani ini akan berbunga juga begitu ya. Nanti akan spirit itu akan muncul dengan sendirinya. Dan tidak lupa rajin-rajinlah berkomunikasi ya, terlibat dalam komunitas-komunitas seperti hari ini. Ini adalah salah satu komunitas yang perlu kita rawat ya. Karena dengan bertemu begini, ini akan mengasah hati kita, mengasah pikiran kita, dan kita akan melihat bahwa kita itu sebetulnya untuk berjuang tidaklah sendirian. Banyak orang yang bisa kita ajak berjuang, gitu ya. Sekali lagi, makasih Mas Tunggul. Terima kasih Mbak Umi. Mohon maaf ya, Pak Sekden sampai saat ini masih belum bisa bergabung. Saya mewakili beliau dan atas nama Dinas Pendidikan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Kami tunggu ya Ayah Bunda bagaimana nanti apa yang sudah disampaikan Mas Tunggul itu bisa kita lakukan. Nggak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Mungkin memulainya dengan membuat koleksi buku minimal 20 tadi ya. buku apapun ya, buku apapun. Jangan terikat pada salah satu. Bu, saya sukanya novel, saya mau kumpulkan novel 20. It's okay, nggak ada masalah ya Mas Tunggul ya. Apapun Ya, betul. Adanya buku anak-anak, nggak apa-apa ya. Jadi marilah kita mulai dari hal yang paling kecil, karena kalau tidak kita mulai dari sekarang, kan sayang ya, jauh-jauh susah-susah kita berkumpul berkomunitas di sini nanti tidak ada manfaatnya, begitu ya. Mari sama-sama kita kobarkan semangat kita bersama-sama untuk bisa mendidik anak-anak. Tidak ada lain bahwa ini menjadi sebuah kewajiban kita dan juga kita sebagai penerima amanah dari Tuhan untuk merawat anak-anak kita menjadi orang-orang yang sangat-sangat bertakwa, kemudian sangat-sangat bermanfaat untuk diri kita, untuk masyarakat kita, ya. Begitu Mbak Umi, Mas Tunggul, terima kasih sekali lagi Mas Tunggul, juga teman-teman fasilitator lain. Saya tunggu. Oh ya, saya punya satu pesan buat fasilitator. Setelah kegiatan ini, kalau yang kemarin-kemarin terkait dengan psikologi perkembangan anak, saya tidak bisa melihat secara langsung bagaimana civil effect dari kegiatan ini. Tapi yang kali ini bisa. Saya minta tolong nanti para fasilitator untuk bisa merekod ya, merekam, memfoto, mengagendakan kegiatan-kegiatan dari tindak lanjut hari ini.
Misalnya itu tadi, punya 20 buku, kemudian mulai menanam di polybag, atau menanam bunga, apapun itu yang bisa dilakukan bersama anak-anak ya. Jadi begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Nanti bisa diposting di media-media sosial yang sudah dimiliki sekolah. Jangan lupa tag saya Dinas Pendidikan dan Rumah Literasi Indonesia. Tidak keberatan Mas Tunggul ya? Dengan senang hati, Bu. Iya. Jadi biar Mas Tunggul juga tahu bagaimana perkembangan setelah mendapatkan pertemuan manfaat dan wawasan pengetahuan pada hari ini. Gitu ya, Mbak Umi ya, dibantu Iya, saya iya, untuk Bunda, siap. kita memantau kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bunda Kabid Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Bunda Lina Kamali, yang telah memberikan motivasi semangat. Mudah-mudahan fasilitator hari ini dan ayah bunda yang ikut kegiatan hari ini bisa termotivasi dan bisa melakukan gerakan awal literasi seperti itu, nggih. Baik Mas Tunggul selaku narasumber, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmu dan berbagi pengalamannya hari ini. Terima kasih banyak. Semoga ilmu Mas Tunggul bermanfaat begitu nggih, sehingga bisa Amin. mengalir terus pahalanya di nanti. Seperti itu. Baik ayah bunda sekalian, mungkin itu dari kami selaku pembawa acara hari ini. Selebihnya kami kembalikan kepada host teman kami Ibunda Nurul Arifah. Bunda Nurul Arifah, apakah sudah hadir? Ya, baik. Oke, nggih. Mohon maaf, saya tidak bisa membuka kamera karena saya berada di tempat yang sinyalnya juga luar biasa. Tapi suara saya terdengar ya? Terdengar Bunda, alhamdulillah terdengar sangat jelas. Baik itu karena Bunda Nurul sudah hadir, maka kami akhiri dari kami begitu Bapak Ibu semuanya, Mas Tunggul, Bunda Lina, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika apabila mulai dari awal sampai akhir ada kesalahan yang kami lakukan baik yang kami sengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Monggo, terima Bunda Nurul. kasih Bapak Tunggul, Bunda Lina Kamalin, dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan fasilitasi kepada kita semua, ayah bunda hebat dan juga para fasilitator hebat yang hari ini sudah luar biasa mendapatkan tambahan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga nanti kita bisa segera mengimplementasikan apa yang kita dapat hari ini untuk anak-anak kita semua dan untuk satuan-satuan Sobat Kabupaten Banyuwangi.